Seorang hakim wanita terhormat tega menendang sandal usang ibu kandungnya sendiri, hingga terlempar ke tengah halaman kotor. Tidak hanya itu, dengan raut wajah dingin ia mendorong wanita tua yang ringkih itu hingga tersungkur di atas anak tangga semen, lalu menyiramnya dengan seember air. Seluruh publik mengutuknya sebagai anak durhaka tanpa hati, tanpa tahu ada ancaman maut dan rahasia berdarah di balik kekejaman tersebut. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang basah dan dingin baru saja merambat pelan di kawasan perumahan elit Jalan Diponegoro, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Udara sisa hujan lebat semalam masih menggantung sangat tebal, mengembun di dedaunan pepohonan mahoni tua yang menaungi trotoar sepanjang jalanan rindang itu. Menteng selalu dikenal sebagai kawasan perumahan yang sunyi, anggun, dan penuh dengan aura kehormatan. Di kawasan itulah berdiri sebuah rumah dinas berdinding putih bersih dengan pilar-pilar tinggi bergaya kolonial yang begitu megah. Rumah itu adalah kediaman resmi Hakim Kirana, seorang wanita muda berusia 32 tahun yang namanya sedang harum sekaligus ditakuti di dunia peradilan negara ini. Sebagai salah satu hakim termuda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkantor di Jalan Bungur Besar, Kirana dikenal sangat dingin, berpendirian keras bagaikan besi tempa, dan tidak pernah sedikit pun bisa disuap oleh uang miliaran rupiah dari para koruptor maupun mafia kelas atas. Namun, ketenangan pagi yang anggun di kawasan Menteng itu mendadak terusik ketika sebuah bayangan tubuh tua yang ringkih berjalan tertatih-tatih mendekati pagar besi hitam rumah dinas tersebut. Sosok itu adalah Ibu Sumi, seorang wanita lansia berumur 65 tahun. Langkah kakinya sangat pelan dan pincang, menyeret tubuhnya yang kurus melintasi aspal basah yang masih dingin. Baju kebaya kain lusuh berwarna coklat pudar yang dikenakannya tampak sangat pudar dipukul zaman, bertambal di bagian lengan, dan pada kedua kakinya hanya terpasang sepasang sandal jepit karet murah yang sudah tipis dan pecah-pecah. Tumit kakinya yang kasar dan retak-retak terkena cipratan lumpur jalanan. Ibu Sumi memeluk sebuah tas kain belacu lusuh dengan kedua tangannya yang gemetar, seolah-olah sedang menjaga sebuah barang berharga yang sangat bernilai bagi jiwanya. Wanita tua itu telah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan sejak dini hari. Ia terbangun pukul 3 pagi di rumah panggung kecilnya di kawasan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Demi bisa menghemat biaya perjalanan yang sangat mahal baginya, Ibu Sumi berjalan kaki menembus kegelapan desa menuju jalan raya, naik bus angkutan umum ekonomi yang sesak dan berbau asap knalpot, lalu melanjutkan perjalanan dengan kereta api rakyat menuju stasiun Cikini. Dari stasiun Cikini, wanita tua yang mengidap sakit nyeri sendi kronis itu menolak naik ojek karena uang di kantongnya hanya tersisa belasan ribu rupiah. Ia memilih berjalan kaki menelusuri trotoar jalan sejauh hampir 2 km demi satu tujuan tunggal dalam hidupnya, yaitu melihat wajah anak perempuan tunggal yang sangat ia rindukan. Ketika Ibu Sumi sampai di depan pagar besi rumah dinas yang menjulang tinggi itu, seorang petugas keamanan berseragam hitam bernama Pak Sulaiman sedang berdiri berjaga di dalam pos. Pak Sulaiman memandang wanita tua itu dari balik teralis pagar dengan mata yang dipenuhi rasa keprihatinan yang amat sangat. Pak Sulaiman sebenarnya tahu betul siapa wanita tua ini karena pernah melihat foto lama di dompet Kirana beberapa tahun lalu. Tetapi ia juga tahu betapa ketatnya perintah tertulis dari Hakim Kirana bahwa tidak boleh ada sembarangan orang luar yang diizinkan masuk ke dalam pekarangan rumah dinas tanpa izin khusus dari Sekretariat Pengadilan Negeri. Ibu Sumi memegang teralis besi pagar yang dingin dengan jemarinya yang keriput dan gemetaran. Matanya yang mulai kabur karena katarak menatap lurus ke arah pintu utama rumah dinas yang terbuat dari kayu jati ukir yang amat indah. Suaranya terdengar begitu pelan, lirih, dan serak saat menyapa petugas keamanan. Pak Sulaiman hanya bisa menundukkan kepala dengan hati berat, merasa iba melihat pakaian basah dan tubuh menggigil wanita tua itu. Namun sebelum Pak Sulaiman sempat mengambilkan segelas air hangat untuknya, pintu besar kayu jati di teras rumah dinas itu perlahan-lahan terkuak lebar. Hakim Kirana melangkah keluar dari dalam rumah. Ia tampil begitu sempurna, anggun, sekaligus menakutkan.
Pakaian dinas hakim berwarna gelap melekat sangat rapi di tubuhnya yang tegap, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna hitam mengkilap yang menimbulkan suara ketukan nyaring saat menginjak lantai marmer teras. Wajah Kirana yang cantik tampak sangat pucat, kaku, dan dingin bagaikan ukiran pualam tanpa nyawa. Tidak ada sedikit pun garis kehangatan atau senyuman di bibirnya. Pandangan matanya lurus, tajam, dan memotong kesunyian pagi menteng bagaikan bilah pisau yang sangat tajam. Melihat putrinya keluar dari pintu depan, seluruh rasa lelah, sakit di persendian, dan rasa dingin yang menghujam tubuh Ibu Sumi mendadak sirna seketika. Sebuah senyuman paling tulus yang pernah ada di dunia menyungging dari bibir keriput wanita tua itu. Air mata kebahagiaan menyelimuti sudut matanya yang basah. Ibu Sumi melangkah maju menyeberangi pintu gerbang yang sedikit terbuka, mengulurkan tangannya yang gemetar dan kasar ke udara, hendak mengusap pipi atau menggenggam jemari putri kesayangannya yang sudah berbulan-bulan tidak pernah pulang ke rumah. "Nuk, anakku sayang," sapa Ibu Sumi dengan suara yang bergetar hebat karena menahan gelombang kerinduan yang teramat sangat dalam. "Ibu datang. Nuk, Ibu bawa kue kelapa buatan Ibu yang dulu sangat kamu sukai. Ibu cuma ingin melihat keadaan kamu sebentar saja. Nuk, Ibu kangen sekali sama kamu." Namun, apa yang terjadi dalam hitungan detik berikutnya menghancurkan seluruh kehangatan pagi itu menjadi sebuah adegan mengerikan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang melihatnya. Bukannya menyambut uluran tangan sang ibu dengan ciuman hormat atau pelukan hangat, mata Hakim Kirana justru tertuju pada kaki ibunya dengan tatapan penuh kebencian dan kejijikan yang teramat luar biasa. Tanpa ada aba-aba, tanpa ada bisikan peringatan, dengan sebuah gerakan yang mendadak, kasar, dan sangat beringas, Kirana mengayunkan kaki kanannya yang terbungkus sepatu keras. Ujung sepatunya menendang sandal jepit karet usang milik ibunya dengan sangat keras, hingga sandal itu terlepas dari kaki sang ibu dan melayang jauh, mendarat di tengah-tengah rumput halaman yang basah dan berlumpur. Ibu Sumi terperanjat kaget. Matanya membelalak lebar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Belum sempat otak wanita tua itu memproses rasa syok atas perlakuan tersebut, Hakim Kirana sudah maju satu langkah mendekat dengan raut wajah yang dipenuhi kemarahan yang membara. Kedua tangan Kirana terangkat ke udara lalu mendorong dada ibunya yang kurus dengan dorongan yang sangat kuat dan tanpa perasaan. Dorongan brutal itu membuat tubuh Ibu Sumi yang renta, rapuh, dan tidak siap kehilangan keseimbangannya seketika. Wanita tua itu terjerembab jatuh secara mendadak, tersungkur keras menghantam anak tangga semen yang dingin dan kasar di tepi teras. Suara benturan keras daging dan tulang tua yang menghantam semen terdengar sangat jelas di tengah heningnya pagi. Tas kain belacu milik Ibu Sumi terlepas dari pelukannya, terlempar ke atas tanah kotor hingga bungkus kue kelapa di dalamnya hancur berantakan. Suara erangan kesakitan yang membisu keluar dari tenggorokan Ibu Sumi saat sikut dan lutut kakinya bergesekan langsung dengan semen kasar, hingga kulitnya terkelupas melepaskan darah segar. Beberapa warga sekitar yang sedang melakukan olahraga jalan pagi di sepanjang jalan Diponegoro terhenti seketika dari langkah mereka. Sepasang suami istri paruh baya yang melintas, seorang tukang kebun tetangga sebelah rumah, serta beberapa orang penumpang umum yang sedang antri menunggu kedatangan bus kota di dekat gerbang terperangah dengan mulut ternganga lebar. Mereka berdiri terpaku bagaikan patung, menyaksikan pemandangan yang sangat tidak masuk akal. Seorang hakim wanita yang sangat terhormat, berpendidikan tinggi, dan menjadi simbol keadilan masyarakat, tega melakukan tindakan barbar dan menyiksa seorang wanita tua tak berdaya di depan mata publik. Namun, kekejaman Hakim Kirana ternyata belum berhenti sampai di situ. Dengan wajah yang masih nampak keras tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan, Kirana merampas sebuah ember plastik berwarna merah berisi air dingin bekas cucian teras yang terletak di dekat pot bunga halaman. Tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam matanya, Kirana mengangkat ember berat itu dengan kedua tangannya tinggi-tinggi ke udara, lalu mengayunkannya dengan penuh emosi. Tumpahan air dingin berjelajah langsung menyiram seluruh tubuh Ibu Sumi yang masih tergeletak menyandar di anak tangga semen. Air mengguyur deras dari atas kepala, membasahi rambut putihnya yang tipis, menerjang wajah keriputnya, menyiram kebaya coklat lusuhnya hingga basah kuyup menempel di kulit tubuhnya yang kurus kering, dan membasahi lantai semen tempat ia terbaring pasrah. "Pergi kamu dari sini. Jangan pernah berani menginjakkan kaki kotor kamu di rumah dinas ini lagi,"
Kamu cuma bikin malu nama baikku di hadapan semua orang. Teriak Hakim Kirana dengan suara keras memekik yang memecah kesunyian kawasan Menteng. Suaranya bergema sangat dingin, begitu tajam, dan syarat dengan kebencian mendalam yang seolah-olah membakar habis seluruh ikatan tali pusar dan ikatan darah di antara mereka. Ibu Sumi terbatuk-batuk hebat secara beruntun. Air dingin terpercik masuk ke dalam hidung dan tenggorokannya, membuatnya tersengal-sengal menahan napas. Tubuh rentanya gemetar hebat dari ujung rambut hingga ke jemari kakinya karena rasa dingin yang luar biasa. Rasa dingin dari air kotor yang menyiram tubuhnya menusuk sangat dalam hingga ke tulang-tulang tuanya. Namun rasa sakit, rasa malu, dan rasa hancur di dalam dadanya ribuan kali lebih mengerikan daripada dinginnya air tersebut. Wajah wanita tua itu tampak pucat pasi bagaikan mayat. Ia menengadah pelan, memandang wajah putri tunggalnya dengan mata yang terbelalak penuh kepedihan yang paling dalam yang bisa dirasakan oleh seorang ibu di dunia ini. Tidak ada makian yang keluar dari bibirnya yang gemetar dan kebiruan. Tidak ada kata-kata sumpah serapah yang terucap dari mulutnya yang kedinginan. Dan tidak ada pula air mata kemarahan yang menetes di pipinya. Yang ada hanyalah sebuah tatapan kepasrahan yang teramat sangat. Tatapan dari seorang ibu yang hatinya baru saja dihancurkan secara berkeping-keping tanpa sisa oleh anak yang dulu ia lahirkan dengan taruhan nyawa dan ia besarkan dengan air mata. Dengan jemari tangan keriput yang gemetar hebat dan memar-memar, Ibu Sumi perlahan-lahan berusaha untuk bangkit berdiri dari tangga semen. Jemarinya merangkak pelan di atas tanah basah, menggapai tas kain belacu kotornya yang berada di atas tanah, lalu berjalan dengan kaki telanjang menghampiri sandal jepit usangnya yang tergeletak di tengah rumput basah. Ia memungut sandal jepit tipis itu dengan tangan yang menggigil, mengusap noda lumpur kotor yang menempel pada alas karetnya menggunakan ujung kain kebayanya yang basah kuyup, lalu mengenakannya kembali ke kakinya yang terus gemetaran tanpa henti. Beberapa warga dan penumpang yang antri di dekat trotoar mulai berbisik-bisik kasar dengan suara penuh amarah yang membumbung tinggi. Beberapa pengendara sepeda motor yang lewat sengaja memperlambat laju kendaraan mereka sambil menggelengkan kepala melihat aksi tidak manusiawi tersebut. Seorang ibu rumah tangga tetangga sebelah memegang dadanya sendiri sambil memandang Hakim Kirana dari balik pagar dengan pandangan yang dipenuhi rasa jijik, benci, dan murka yang teramat sangat. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana ada seorang manusia yang tega memperlakukan ibu kandungnya sendiri seperti seekor binatang kurap. Ibu Sumi tidak membalas sepatah kata pun atas perlakuan kejam anaknya. Ia tidak membela diri, tidak meminta belas kasihan, dan tidak pula mengutuk. Ia membalikkan badannya yang basah kuyup dan menggigil kedinginan, menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga dagunya menyentuh dada, lalu mulai melangkah meninggalkan halaman rumah dinas megah itu. Setiap langkah kakinya yang berat dan pincang meninggalkan jejak-jejak air basah di atas trotoar jalan Diponegoro. Tubuh rentanya terlihat sangat kecil, rapuh, menyedihkan, dan teramat kesepian di bawah naungan pohon-pohon besar Menteng yang berdiri tegak membisu. Ia terus berjalan perlahan-lahan menyusuri jalanan yang dingin, mengarah kembali ke stasiun Cikini tanpa pernah menoleh lagi ke belakang untuk melihat rumah dinas megah milik anaknya. Setiap detik langkah kakinya dipenuhi oleh keheningan yang menyayat jiwa, membawa penderitaan abadi yang tidak akan pernah mampu diuraikan dengan kata-kata apapun. Di atas teras rumah dinas yang basah, Hakim Kirana berdiri terpaku selama beberapa saat. Wajahnya tetap terlihat begitu datar, keras, dan tak tersentuh oleh rasa bersalah sedikit pun di hadapan publik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Pak Sulaiman yang memandangnya dengan rasa syok dan tidak percaya, Kirana membalikkan badan. Ia melangkah masuk kembali ke dalam rumah dinasnya yang besar dan sunyi, lalu membanting pintu kayu jati yang tebal itu rapat-rapat hingga memunculkan suara dentuman keras yang bergema keras menghantam seluruh sudut ruangan. Suara dentuman pintu jati yang tertutup rapat itu menjadi penanda berakhirnya tragedi memilukan di pagi hari yang dingin tersebut. Namun di balik pintu kayu yang terkunci rapat dari dalam, di mana tak ada kamera media atau mata penonton yang melihat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu penderitaan dahsyat dan teka-teki mengerikan apa yang sebenarnya sedang berkecamuk membakar jiwa sang hakim muda. Di luar sana, angin pagi kawasan Menteng bertiup kencang, menyapu sisa-sisa tumpahan air di atas anak tangga semen, seolah-olah bersiap membawa berita tentang kedurhakaan seorang hakim wanita menyebar luas bagaikan wabah ke seluruh pelosok kota Jakarta.
Kejadian itu baru menjadi tabir pembuka dari gulungan benang rahasia dan ancaman maut yang jauh lebih besar, yang tersembunyi rapat di balik tembok kekuasaan dan dinginnya jubah peradilan. Rekaman video amatir yang diambil oleh salah seorang warga di trotoar jalan Diponegoro Menteng menyebar di internet hanya dalam hitungan jam. Video yang memperlihatkan aksi kasar Kirana menendang sandal jepit usang, mendorong tubuh ibunya hingga jatuh tersungkur di tangga semen, dan menyiramkan air dingin dari ember merah itu diunggah ke media sosial tanpa rekayasa. Dalam hitungan menit, video itu sudah ditonton oleh jutaan orang. Ribuan komentar berisi caci maki, hujatan, dan sumpah serapah membanjiri kolom komentar. Masyarakat dibuat marah besar melihat tindakan seorang pejabat hukum yang dinilai sangat jahat dan tidak memiliki rasa kemanusiaan sedikitpun terhadap ibu kandungnya sendiri. Stasiun televisi nasional dan berbagai media berita daring menjadikan kejadian itu sebagai berita utama di halaman depan mereka. Wajah Kirana terpampang jelas di layar televisi rumah-rumah warga di seluruh Indonesia. Berbagai judul berita menyudutkan dirinya sebagai anak durhaka yang tega menyiksa orang tua demi menjaga gengsi dan jabatan tingginya. Gelombang kecaman publik meledak sangat cepat. Banyak kelompok masyarakat yang meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk segera memecat Kirana dari jabatannya sebagai hakim. Mereka beranggapan bahwa seseorang yang tidak bisa menghormati ibunya sendiri sama sekali tidak layak untuk memimpin persidangan dan menegakkan keadilan bagi rakyat banyak. Pagi baru beranjak menuju siang ketika gelombang massa mulai berdatangan dan berkumpul di depan pintu pagar rumah dinas Kirana di Menteng. Orang-orang yang marah membawa berbagai poster bertuliskan tuntutan agar Kirana mundur dari jabatannya. Beberapa warga yang terulut emosi bahkan melemparkan telur busuk dan kantong plastik berisi sampah ke atas halaman rumah dinas tersebut. Suara teriakan massa terdengar membahana dari luar pagar, menuntut agar hakim perempuan itu keluar dan meminta maaf secara terbuka di depan media. Petugas polisi dari Kepolisian Sektor Menteng harus diturunkan ke lokasi untuk menjaga keamanan dan mencegah massa membobol masuk ke dalam pekarangan rumah dinas. Di dalam rumah dinas yang tertutup rapat, Kirana bersiap-siap untuk berangkat kerja ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terletak di Jalan Bungur Besar Raya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia mengenakan pakaian dinas lengkapnya dengan sangat teliti. Tangannya yang memegang kancing baju tampak gemetar pelan, namun raut wajahnya di depan cermin dinding tetap dijaga selurus dan sedingin mungkin. Ponsel pintarnya di atas meja tidak berhenti bergetar, menampilkan puluhan panggilan masuk dari pimpinan pengadilan, rekan sesama hakim, hingga wartawan berita dari berbagai stasiun televisi. Namun Kirana tidak mengangkat satu pun dari panggilan telepon tersebut. Ia mematikan daya ponselnya, memasukkannya ke dalam tas kerja, lalu berjalan menuju pintu keluar. Ketika pintu rumah dinas dibuka, 2 orang anggota polisi berpakaian dinas lengkap sudah berdiri di teras untuk mengawalnya. Mobil dinas sedan berwarna hitam yang biasa mengantarnya sudah bersiap di depan tangga. Begitu Kirana melangkah keluar pintu menuju mobil, sorakan histeris dan teriakan caci maki dari warga di luar pagar kembali pecah. Beberapa wartawan berusaha mengarahkan kamera dan mikrofon melintasi celah pagar besi, berteriak meminta tanggapan Kirana terkait video viral penyiksaan ibunya. Kirana tidak menoleh sedikit pun. Langkah kakinya tetap tegap, pandangan matanya lurus ke depan, dan wajahnya tidak memperlihatkan penyesalan sama sekali. Ia masuk ke dalam mobil dinas, dan pengemudi segera memacu kendaraan itu membelah kerumunan massa dengan kawalan ketat. Perjalanan dari kawasan Menteng menuju gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Kemayoran menempuh jarak sekitar 5 km. Sepanjang jalan, Kirana hanya menatap keluar jendela mobil. Ia melihat suasana kota Jakarta yang padat, mobil-mobil yang antri di lampu merah, dan orang-orang yang beraktivitas di trotoar. Di dalam dadanya, ada rasa sesak yang begitu berat yang harus ia tahan sedemikian rupa agar tidak jebol menjadi tangisan. Ia tahu persis bahwa hari ini adalah hari paling menentukan dalam karir dan hidupnya, sebuah hari di mana seluruh mata bangsa ini tertuju pada dirinya dengan rasa benci yang sangat mendalam. Setibanya mobil dinas di halaman gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya, kondisi di sana jauh lebih parah daripada di rumah dinasnya. Puluhan wartawan, juru kamera, dan puluhan demonstran sudah memenuhi area parkir dan tangga masuk gedung pengadilan.
Petugas keamanan pengadilan bersama aparat kepolisian membuat barikade ketat untuk membuka jalan kecil bagi Kirana. Begitu pintu mobil dibuka dan Kirana melangkah turun, kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar dari berbagai arah. Mikrofon-mikrofon disorongkan secara paksa mendekati wajahnya. Suara pertanyaan bertubi-tubi saling bersahutan menanyakan mengapa ia begitu tega menganiaya ibunya sendiri dan menyiramnya dengan air kotor. Kirana tetap berjalan menaiki anak tangga gedung pengadilan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika sebutir telur busuk yang dilempar oleh salah seorang demonstran mengenai pundak baju dinasnya, hingga pecah dan meninggalkan noda kuning berbau menyengat, Kirana bahkan tidak berhenti melangkah. Ia hanya mengusap sedikit noda itu dengan tisu dari dalam kantongnya, tanpa mengubah raut wajahnya yang dingin. Keteguhan dan sikap diam Kirana justru membuat orang-orang di sekitarnya semakin geram dan menganggapnya sebagai manusia berhati batu yang sudah mati rasanya. Di dalam koridor lantai 2 gedung pengadilan, atmosfer terasa sangat canggung dan dingin. Para staf pengadilan, panitera, dan rekan-rekan sesama hakim yang biasanya menyapa Kirana dengan ramah kini memilih untuk memalingkan wajah mereka. Merek berjalan melintas di samping Kirana tanpa menyapa, memberikan tatapan pandangan yang dipenuhi rasa jijik dan penolakan. Tidak ada satu orang pun yang mau mendekat atau berbicara padanya. Bagi mereka, keberadaan Kirana di gedung pengadilan tersebut saat ini adalah sebuah aib besar yang merusak nama baik lembaga peradilan tempat mereka bekerja. Sebelum masuk ke dalam ruang sidang, Kirana dipanggil untuk menghadap ke ruangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di dalam ruangan kerja yang luas dan berpendingin udara itu, sang ketua pengadilan berdiri di dekat jendela dengan wajah yang dipenuhi amarah dan keprihatinan mendalam. Ia menatap Kirana dengan pandangan tajam, lalu melemparkan sebuah cetakan dokumen berisi laporan masyarakat dan desakan dari Mahkamah Agung ke atas meja kayu. Ketua pengadilan menegaskan bahwa tindakan Kirana di depan rumah dinasnya tadi pagi telah menghancurkan martabat seluruh hakim di Indonesia. Beliau meminta Kirana untuk menyerahkan palu sidang dan mengundurkan diri sementara dari posisinya sebagai ketua majelis hakim dalam sidang perkara besar yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Kirana berdiri tegap di depan meja pimpinannya. Ia mendengarkan semua teguran keras itu dengan tenang. Ketika ketua pengadilan selesai berbicara, Kirana menjawab dengan suara yang sangat tenang namun mantap. Ia menyatakan bahwa selama belum ada surat keputusan resmi dari Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial yang mencabut wewenangnya secara hukum, ia memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelesaikan persidangan hari ini. Kirana menegaskan bahwa urusan pribadi atau rumor yang beredar di luar tidak boleh, dan tidak akan pernah menggoyahkan jalannya hukum di dalam ruang sidang. Jawaban itu membuat ketua pengadilan terdiam karena secara aturan hukum, apa yang dikatakan Kirana memang benar adanya. Dengan langkah yang tetap mantap, Kirana keluar dari ruang pimpinan dan melangkah menuju ruang sidang utama Hatta Ali di lantai dasar gedung pengadilan. Ruang sidang tersebut sudah dipenuhi oleh ratusan pengunjung, wartawan, dan tim pengacara. Sidang yang akan dipimpin oleh Kirana hari ini bukanlah sidang perkara biasa. Hari ini adalah agenda pembacaan putusan terhadap terdakwa Handoko, seorang pemimpin organisasi kejahatan besar yang terlibat dalam kasus penyelundupan senjata api rakitan, perdagangan narkoba lintas negara, dan serangkaian pembunuhan berencana terhadap para pejabat publik. Handoko adalah sosok penjahat yang sangat ditakuti karena memiliki jaringan anak buah yang luas, kejam, dan tidak ragu untuk menghabisi siapa saja yang berani menghalangi jalannya bisnis kotor mereka. Kirana melangkah masuk ke dalam ruang sidang utama, berjalan menuju kursi ketua majelis hakim di garis depan. Saat ia duduk di kursinya, ruang sidang langsung berubah menjadi riuh dengan bisik-bisik dari para pengunjung sidang. Kirana mengetukkan palu sidang 3 kali ke atas bantalan kayu, menandakan persidangan resmi dibuka untuk umum. Suara ketukan palu yang nyaring itu seketika membungkam kegaduhan di dalam ruangan. Di kursi terdakwa yang dikawal ketat oleh personel kepolisian bersenjata lengkap, duduklah Handoko. Pria berusia 50 tahun itu mengenakan kemeja putih bersih dengan celana bahan hitam. Di balik borgol besi yang mengikat kedua tangannya, Handoko menatap Kirana dengan senyuman tipis yang sangat mengejek. Handoko sudah mendengar berita tentang kejadian viral yang menimpa Kirana pagi tadi. Bagi Handoko dan tim pengacaranya, skandal yang menimpa hakim ketua ini adalah sebuah keuntungan besar.
Mereka berharap mental dan konsentrasi Kirana akan hancur berantakan akibat tekanan publik, sehingga putusan hukum yang akan dibacakan hari ini bisa ditunda atau menjadi lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Handoko menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi terdakwa dengan sikap tubuh yang sangat santai dan percaya diri. Ketika matanya berbenturan langsung dengan mata Kirana, Handoko melemparkan senyuman sinis sambil berbisik sangat pelan, namun cukup jelas untuk ditangkap oleh pandangan mata Kirana. Handoko seolah-olah sedang menyindir bahwa wanita dingin yang ada di depan mejanya itu adalah seorang manusia tanpa hati yang tega membuang ibunya sendiri demi mempertahankan jabatannya. Kirana menyadari betul arti dari lirikan dan senyuman beracun dari terdakwa di depannya. Namun wajah Kirana tidak memperlihatkan sedikitpun getaran emosi. Ia membuka berkas dokumen putusan yang tebal di atas meja hakim. Tangan kanannya memegang pena hitam dengan genggaman yang sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Di balik meja hakim yang tertutup kain hijau, tidak ada seorang pun di dalam ruang sidang itu yang bisa melihat bahwa kedua kaki Kirana sebenarnya sedang gemetar hebat menahan beban mental yang sangat berat. Ancaman tidak hanya datang dari hujatan jutaan rakyat Indonesia yang membencinya di luar sana, atau dari sorot mata tajam para media yang siap mencatat setiap kesalahannya. Ancaman yang sesungguhnya sedang mengintai sangat dekat, bersembunyi di balik bayang-bayang kejahatan organisasi Handoko yang sangat mematikan. Kirana harus membacakan halaman demi halaman berkas putusan itu dengan suara keras dan jelas, sementara hatinya terus menjerit memikirkan nasib ibunya yang kini berjalan sendirian di luar sana tanpa perlindungan dari siapapun. Setiap kata yang keluar dari mulut Kirana di ruang sidang itu kini menjadi pertaruhan antara keadilan hukum, nyawa manusia, dan rahasia besar yang terpaksa ia simpan sendirian di dalam kegelapan. Skors persidangan selama 30 menit akhirnya diumumkan oleh majelis hakim untuk memberikan waktu istirahat dan penyusunan tanggapan dokumen. Begitu ketukan palu tanda istirahat bergema di ruang sidang utama Hatta Ali, Kirana langsung berdiri dari kursi kepemimpinannya. Tanpa memandang sedikitpun ke arah pengunjung sidang yang masih menatapnya dengan raut wajah benci dan penuh amarah, Kirana melangkah cepat meninggalkan ruangan melalui pintu samping khusus pejabat pengadilan. Ia menyusuri lorong belakang yang sepi, menaiki tangga melingkar menuju lantai 2 tempat ruangan kerja pribadinya berada. Sepanjang langkahnya di lorong gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Kemayoran, Kirana bisa mendengar samar-samar gemuruh suara ribuan demonstran dari luar gedung yang terus meneriakkan namanya dengan sebutan Hakim Iblis dan Anak Durhaka. Setibanya di depan pintu kayu tebal ruang kerjanya, Kirana dengan cepat memasukkan kunci, membuka pintu, lalu melangkah masuk ke dalam. Ia segera memutar kunci pintu dari dalam hingga terdengar suara slot besi mengunci rapat. Ia menyandarkan punggungnya ke daun pintu kayu yang tebal itu, bernapas tersengal-sengal dengan dada yang naik turun tidak teratur. Ruangan kerja bernuansa coklat tua itu terasa sangat sunyi, berbanding terbalik dengan kekacauan luar biasa yang sedang terjadi di luar sana. Namun Kirana tahu bahwa ruangan kerja ini belum tentu sepenuhnya aman dari pendengaran orang luar. Dengan langkah kaki yang mulai gemetar hebat, Kirana berjalan menuju pintu kecil di sudut ruangan yang menghubungkan ruang kerjanya dengan kamar mandi pribadi. Ia masuk ke dalam kamar mandi tersebut, mengunci pintunya rapat-rapat, lalu segera memutar keran air di wastafel hingga terbuka penuh. Tidak berhenti di situ, Kirana juga memutar keran pancuran air di dalam bilik mandi, hingga memuntahkan aliran air yang sangat deras menghantam lantai keramik. Suara gemuruh air yang mengalir deras memenuhi seluruh sudut kamar mandi sempit itu, sengaja diciptakan oleh Kirana sebagai tembok suara, untuk menyamarkan apapun yang akan terjadi di dalam ruangan tersebut dari pendengaran orang lain. Begitu gemuruh suara air memenuhi kamar mandi, pertahanan diri Kirana yang selama ini ia bangun dengan sangat kokoh runtuh secara seketika tanpa sisa. Tubuhnya meluncur turun menyusuri dinding keramik yang dingin, hingga akhirnya ia terduduk tersungkur di atas lantai kamar mandi yang basah. Kirana memeluk kedua lututnya rapat-rapat di dada. Tangisan histeris yang selama berjam-jam ia tahan di tenggorokannya meledak begitu saja. Suara tangisannya sangat memilukan, penuh dengan jeritan rasa sakit yang tak tertahankan. Air matanya menetes sangat deras membasahi pipinya yang pucat, bercampur dengan titik-titik cipratan air pancuran. Kirana menutup mulutnya sendiri dengan kedua telapak tangannya dengan sangat erat hingga jemarinya memutih, berusaha meredam suara gemetarnya agar tidak terdengar menembus celah pintu.
Bahunya berguncang hebat. Napasnya terengah-engah sampai ia merasa pusing dan sesak di bagian dada. Rasa sakit di hatinya saat ini begitu menghancurkan. Jauh lebih menyiksa daripada hukuman apapun yang ada di dunia. Ia mengangkat kedua telapak tangannya ke depan mata dengan pandangan kabur oleh air mata. Kirana menatap kedua tangannya sendiri dengan rasa jijik dan penyesalan yang teramat sangat mendalam. Dengan tangan inilah ia tadi pagi mendorong dada ibunya yang kurus dan rentah hingga tersungkur di atas anak tangga semen yang kasar di rumah dinas Menteng. Dengan kaki inilah ia menendang sandal jepit usang milik wanita yang telah melahirkannya ke dalam tanah kotor di halaman rumah. Dan dengan kedua tangan ini pula ia mengangkat ember merah, menyiramkan air dingin ke tubuh tua Ibu Sumi yang sedang kesakitan dan kedinginan. Bayangan wajah ibunya yang pucat pasi, baju kebayanya yang basah kuyup menempel di badan, serta mata ibunya yang menatapnya dengan kepasrahan tanpa rasa benci terus berputar berulang-ulang di dalam ingatan Kirana bagaikan mimpi buruk yang terus mengejarnya. "Ibu, maafkanku. Ibu, maafkan anak MU ini," jerit Kirana di dalam hatinya dengan tangisan yang semakin pecah. Setiap kali membayangkan tubuh ibunya yang gemetaran berjalan sendirian dengan kaki telanjang memungut sandal dari tanah basah, dada Kirana rasanya seperti dihantam oleh batu besar hingga hancur berkeping-keping. Kirana tahu betapa sakitnya fisik sang ibu yang mengidap penderitaan nyeri sendi, dan kini ia justru menambah penderitaan itu dengan dorongan kasar dan siraman air dingin di depan umum. Seluruh dunia kini mengutuknya sebagai manusia paling jahat di muka bumi. Dan Kirana merasa memang layak mendapatkan kutukan tersebut karena telah tega menyakiti ibu kandungnya sendiri. Kirana berusaha merangkak mendekati wastafel dengan tubuh yang masih lemas. Ia menarik baju dinas hakim bagian pundaknya yang sempat terkena lemparan telur busuk oleh demonstran di luar gedung pengadilan tadi. Noda kuning lengket dan berbau menyengat itu masih menempel di sana. Kirana mengambil sabun dari tempatnya, membasahinya dengan air keran, lalu mulai menggosok kain baju dinasnya dengan sangat kasar dan keras. Ia menggosok kain itu berulang kali sampai jemari tangannya sendiri memerah dan perih. Seolah-olah dengan membersihkan noda telur busuk itu, ia juga bisa menghapus rasa dosa dan kehinaan yang menyelimuti hatinya. Setelah noda telur busuk itu bersih, Kirana memercikkan air dingin ke wajahnya berulang-ulang untuk membasuh bekas air mata dan menenangkan matanya yang bengkak. Ia berdiri memegangi tepi wastafel yang licin, lalu mengangkat kepalanya untuk menatap cermin di depannya. Di dalam cermin pantulan kaca itu, Kirana melihat bayangan seorang wanita muda yang sangat menyedihkan. Matanya merah padam, kulit wajahnya pucat tanpa darah, dan bibirnya gemetaran menahan penderitaan batin yang teramat sangat. Wanita di dalam cermin itu sama sekali tidak terlihat seperti seorang hakim yang perkasa dan tak tergoyahkan, melainkan hanyalah seorang anak perempuan yang sedang hancur lebur di bawah himpitan takdir yang sangat kejam. Kirana mencengkeram tepi wastafel erat-erat sampai buku-buku jarinya menegang keras. Ia memejamkan matanya rapat-rapat, mencoba mengingat kembali alasan besar mengapa ia harus melakukan semua aksi kejam itu tadi pagi. Ia harus mengingatkan dirinya sendiri bahwa jika tadi pagi ia menunjukkan sedikit saja rasa sayang, rasa iba, atau pelukan hangat kepada ibunya di depan rumah dinas Menteng, maka saat ini juga ibunya pasti sudah diculik, disiksa, atau dibunuh oleh mata-mata Handoko yang mengawasi dari jauh. Tindakan kejamnya yang disaksikan oleh publik adalah satu-satunya cara berdarah yang bisa menyelamatkan nyawa ibunya dari cengkeraman mafia paling berbahaya di negara ini. Kirana membiarkan air keran terus mengalir sambil mengatur napasnya yang masih memburu. Ia menarik napas panjang secara perlahan melalui hidung, lalu menghembuskannya pelan-pelan melalui mulut. Proses itu ia lakukan berulang kali hingga detak jantungnya yang berpacu kencang mulai melambat secara bertahap. Ia harus menimbun kembali seluruh air mata, rasa sakit, dan kerinduannya jauh ke dasar jiwanya yang paling dalam. Tidak boleh ada satu orang pun di gedung pengadilan negeri Jakarta Pusat ini, terutama para anak buah Handoko yang berbaur di antara pengunjung sidang, yang melihat sedikit saja celah kelemahan atau rasa penyesalan pada dirinya. Kirana mengeringkan wajahnya menggunakan handuk bersih yang tergantung di dinding kamar mandi. Ia merapikan tatanan rambutnya yang sempat acak-acakan, mengancingkan kembali baju dinasnya dengan rapi, dan memoleskan sedikit bedak pada serta pelembab bibir untuk menyamarkan raut wajahnya yang pucat dan mata merahnya. Dalam hitungan menit,
Sosok wanita rapuh yang menangis terseduh-seduh di atas lantai keramik basah itu menghilang tanpa bekas. Yang tersisa di depan cermin kini kembali menjadi Hakim Kirana yang berwajah dingin, keras, dan tak tersentuh emosi. Tiba-tiba, suara ketukan pintu luar ruang kerja terdengar mengetuk beberapa kali dari arah lorong gedung. Suara panitera pengadilan terdengar memanggil nama Kirana dari balik pintu kayu, memberitahukan bahwa waktu istirahat persidangan selama 30 menit sudah hampir habis dan majelis hakim diharapkan segera memasuki kembali ruang sidang utama Hatta Ali untuk melanjutkan agenda pembacaan amar putusan. Kirana mematikan keran wastafel dan menutup pancuran air, hingga kamar mandi kembali menjadi sunyi senyap. Ia menghembuskan napas terakhirnya di dalam kamar mandi, menegakkan posisinya, lalu melangkah keluar dengan pijakan kaki yang kokoh. Ia membuka kunci pintu ruang kerjanya, lalu berjalan melintasi lorong gedung pengadilan menuju ruang sidang. Di balik topeng ketenangan dan ketegasan yang ia kenakan kembali saat ini, Kirana tahu bahwa ujian terberat dalam persidangan ini baru saja dimulai, dan ia harus menyelesaikan permainan berbahaya ini sampai titik darah penghabisan tanpa boleh tergelincir sedikit pun. 5 hari sebelum peristiwa penyiraman air di halaman rumah dinas Menteng, suasana malam di Jalan Diponegoro, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat terasa sangat sunyi dan mencekam. Udara malam yang dingin berembun menyelimuti lorong-lorong jalanan elit yang sepi dari lalu lalang kendaraan. Pukul 11 malam lewat, Kirana baru saja tiba di rumah dinasnya setelah menjalani hari yang sangat melelahkan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terletak di Jalan Bungur Besar Raya, Kecamatan Kemayoran. Kirana melangkah masuk ke dalam rumah, mengunci pintu depan, lalu melepaskan sepatu tingginya dengan napas terengah-engah. Rasa lelah fisik dan beban pikiran akibat memimpin persidangan kasus gembong kejahatan Handoko membuat tubuhnya terasa sangat berat. Kirana berjalan menuju ruang kerja pribadinya di bagian tengah rumah dinas untuk merapikan berkas-berkas perkara yang ia bawa dari kantor pengadilan. Di dalam ruangan bernuansa kayu jati itu, lampu meja menyala memberikan pencahayaan yang agak temaram. Kirana mendudukkan tubuhnya di atas kursi kerja, lalu membuka tas kulitnya. Namun, ketika ia hendak meraih cangkir air minum di atas meja, pandangan mata Kirana yang terlatih dan sangat teliti secara tidak sengaja menangkap sebuah keanehan kecil pada kisi-kisi pendingin udara yang terpasang di dinding atas ruangan. Di antara celah plastik pendingin udara tersebut, ada sebuah titik cahaya merah yang sangat kecil dan redup, berkedip setiap beberapa detik sekali. Sinar merah itu hampir tidak terlihat jika lampu utama ruangan dinyalakan. Jantung Kirana mendadak berdetak lebih cepat. Sebagai seorang hakim yang sering menangani kasus-kasus kejahatan kelas atas dan terorisme, Kirana memiliki tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi terhadap ancaman keamanan. Ia berpura-pura tenang, berdiri dari kursinya sambil membawa cangkir kosong seolah-olah hendak mengambil air minum ke dapur. Sambil melangkah pelan memutari ruangan kerja, mata Kirana menyisir setiap sudut tembok dan barang-barang yang ada di dalam ruangan. Ia memperhatikan bingkai foto formal di atas rak buku, lubang stop kontak listrik di bawah meja, hingga hiasan lampu gantung di tengah ruangan. Dengan sangat teliti, Kirana melihat ada bekas goresan halus dan keanehan susunan pada lubang stop kontak serta sudut bingkai foto. Di sanalah ia menyadari kenyataan yang sangat mengerikan. Rumah dinas tempat tinggalnya telah dimasuki secara diam-diam oleh orang asing yang memasang perangkat penyadap suara dan kamera tersembunyi berukuran sangat kecil di beberapa titik vital. Kirana menahan napasnya rapat-rapat, menjaga agar raut wajahnya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun di hadapan kamera tersembunyi tersebut. Ia berpura-pura menguap pelan, merapikan beberapa kertas di meja, lalu melangkah menuju dapur untuk mengisi cangkirnya dengan air hangat. Di dalam dapur, ia menyadari bahwa alat penyadap serupa juga telah terpasang di celah lemari pendingin dan ventilasi udara. Rumah dinas yang selama ini ia anggap sebagai tempat paling aman di kawasan Menteng ternyata telah sepenuhnya berada di bawah pengawasan langsung tim intelijen rahasia milik organisasi kejahatan Handoko. Handoko adalah seorang pemimpin kartel senjata api rakitan dan perdagangan narkoba lintas negara yang sangat kaya raya dan memiliki jaringan anak buah yang teramat luas. 3 minggu sebelum kejadian ini, seorang pengacara perantara yang mewakili Handoko pernah menemui Kirana secara rahasia di sebuah ruangan restoran tertutup di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan gelap itu, pengacara tersebut menyodorkan sebuah koper berisi uang tunai sebesar 50 miliar rupiah kepada Kirana.
Uang itu diberikan sebagai imbalan agar Kirana memberikan vonis bebas, atau setidaknya hukuman paling ringan kepada Handoko pada sidang putusan mendatang. Namun, Kirana menolak keras tawaran uang haram tersebut. Ia bahkan mengancam akan segera memenjarakan pengacara perantara itu atas tuduhan percobaan penyuapan terhadap pejabat peradilan negara. Penolakan tegas dan sikap tidak bisa disuap dari Kirana membuat Handoko menyadari bahwa uang sebanyak apapun tidak akan pernah bisa membeli atau menggoyahkan kejujuran sang hakim ketua. Oleh karena itu, Handoko mengubah taktik kejahatannya dari bujukan uang menjadi ancaman keselamatan jiwa. Anak buah Handoko mulai melakukan penyelidikan mendalam terhadap silsilah kehidupan pribadi Kirana. Selama bertahun-tahun bertugas sebagai pejabat hukum, Kirana sengaja menyembunyikan identitas dan lokasi keberadaan ibu kandungnya dengan sangat rapat dari publik maupun rekan kerjanya. Kirana tidak pernah membawa ibunya ke acara-acara resmi pengadilan, dan tidak pernah memajang foto ibunya di media sosial. Hal itu ia lakukan semata-mata untuk melindungi wanita tua itu dari potensi bahaya balas dendam para penjahat yang pernah ia vonis penjara. Ibu Sumi dibiarkan tinggal di sebuah gubuk kayu sederhana yang tenang di kawasan pedesaan Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, jauh dari riuk-pikuk kehidupan kota Jakarta. Namun, jaringan kejahatan Handoko berhasil membongkar rahasia tersebut. Saat Kirana kembali ke ruang kerjanya dan membuka lembaran berkas dokumen sidang yang tersimpan di dalam tasnya, ia menemukan sebuah amplop coklat polos tanpa nama pengirim yang terselip secara misterius di antara tumpukan kertas persidangan. Kirana membuka amplop itu dengan tangan yang gemetaran pelan. Di dalam amplop terdapat 3 lembar foto cetak instan. Foto pertama memperlihatkan Ibu Sumi sedang berjalan sendirian membawa kain kebayanya di dekat pasar tradisional Leuwiliang Bogor. Foto kedua memperlihatkan Ibu Sumi sedang duduk menumbuk bumbu di teras gubuk kayunya. Dan foto ketiga adalah foto jarak dekat yang memperlihatkan wajah Ibu Sumi dari samping, dengan titik merah laser senjata laras panjang membidik tepat di bagian dada wanita tua itu. Di belakang lembaran foto ketiga, terdapat sebuah tulisan tangan bergaris keras yang menggunakan tinta hitam. Kasih sayang seorang anak adalah hukum tertinggi di dunia. Bebaskan ketua kami pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau wanita tua di dalam foto ini tidak akan pernah melihat matahari terbit besok pagi. Pikiran Kirana mendadak bergetar hebat setelah membaca pesan teror berdarah itu. Seluruh persendian tubuhnya terasa lemas seketika. Mual dan rasa takut yang luar biasa menghantam dadanya hingga ia sulit untuk bernapas dengan wajar. Kirana sadar betul bahwa ancaman ini bukan sekadar gertakan kosong. Handoko memiliki ratusan pembunuh bayaran yang siap mengeksekusi Ibu Sumi di Leuwiliang Bogor kapan saja jika perintah itu diberikan dari komando pusat. Yang membuat situasi ini 1000 kali lebih berbahaya adalah keberadaan alat-alat penyadap suara dan kamera tersembunyi yang terpasang di dalam rumah dinasnya saat ini. Kirana tahu bahwa di luar sana, mungkin di dalam sebuah mobil box atau rumah aman yang terparkir beberapa ratus meter dari kawasan jalan Diponegoro Menteng, ada anak buah Handoko yang sedang memantau layar monitor dan mendengarkan setiap suara yang keluar dari rumah dinasnya secara langsung. Jika Kirana menunjukkan rasa panik, menangis histeris, atau mencoba menghubungi markas kepolisian dan pasukan khusus untuk meminta bantuan pengawalan ke Leuwiliang Bogor, sinyal komunikasi itu akan langsung terdeteksi oleh para penyadap. Para penjahat itu akan langsung sadar bahwa rencana mereka terbongkar, dan dalam hitungan detik mereka akan menyuruh eksekutor di Bogor untuk segera membunuh Ibu Sumi sebelum polisi sempat tiba di lokasi. Kirana menggenggam lembaran foto ibunya dengan sangat erat hingga kertas itu agak remuk di jemarinya. Air mata rasa takut menetes sedikit di sudut matanya. Namun dengan cepat ia usap sebelum terlihat oleh kamera tersembunyi di dinding. Kirana berdiri membisu di tengah ruangan kerja, membiarkan pikirannya berpacu dalam kecepatan tinggi untuk mencari jalan keluar dari perangkap maut yang sangat sempurna ini. Ia dikepung dari segala arah. Di satu sisi, ia adalah seorang hakim negara yang telah disumpah demi Allah untuk menegakkan keadilan dan tidak boleh tunduk pada ancaman penjahat. Di sisi lain, ia adalah seorang anak perempuan yang tidak akan sanggup hidup jika harus menyaksikan ibu kandungnya tewas terbunuh dengan cara yang sangat tragis. Dalam kegelapan teror yang menyelimuti malam itu, Kirana mulai menyadari satu hal yang sangat krusial dari strategi kejahatan Handoko. Handoko mencoba memeras dirinya karena Handoko percaya bahwa Kirana sangat menyayangi ibunya,
Dan keberadaan Ibu Sumi adalah satu-satunya kelemahan terbesar yang bisa digunakan untuk menghancurkan integritas hukum sang hakim. Handoko berasumsi bahwa Kirana akan rela melakukan apa saja, termasuk membebaskan penjahat besar, demi menyelamatkan nyawa wanita tua yang melahirkannya. Kirana menatap lurus ke arah lensa kamera tersembunyi yang terselip di kisi-kisi pendingin udara dengan pandangan mata yang perlahan-lahan berubah menjadi sangat dingin dan tajam. Sebuah gagasan yang sangat gila, menyakitkan, dan berdarah mulai terbentuk di dalam kepalanya. Untuk mematahkan senjata pemerasan Handoko, Kirana harus membuat Handoko dan seluruh jaringan kartelnya percaya pada sebuah kebohongan besar, bahwa Kirana adalah seorang anak durhaka yang membenci ibu kandungnya sendiri, seorang wanita ambisius yang tidak peduli pada keselamatan orang tuanya, dan seorang hakim dingin yang tidak bisa diancam menggunakan nyawa siapapun. Jika Handoko percaya bahwa Ibu Sumi tidak memiliki arti apapun dalam hidup Kirana, maka Ibu Sumi akan kehilangan nilainya sebagai alat pemeras. Para penjahat itu tidak akan buang-buang waktu menculik atau membunuh seorang wanita tua miskin yang dianggap tidak berguna untuk menekan sang hakim ketua. Namun, untuk membuat para mafia itu percaya pada kebohongan tersebut, Kirana harus mempertaruhkan segala-galanya. Ia harus merancang sebuah pertunjukan kekejaman nyata di depan mata publik dan kamera pengintai, sebuah aksi kejam yang akan membuat seluruh dunia membencinya, namun bisa menyelamatkan nyawa ibunya dari bidikan peluru para pembunuh bayaran. Kirana mematikan lampu ruang kerjanya, melangkah masuk ke dalam kamar tidur dalam kegelapan, lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan dada yang terus berguncang hebat menahan beban teka-teki mematikan yang kini berada sepenuhnya di atas pundaknya. Suasana pagi-pagi sekali sekitar pukul 3 subuh di desa pedesaan kawasan Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, masih terasa teramat gelap, sunyi, dan diselimuti udara dingin yang menusuk tulang. Kabut tebal menggantung rendah di antara pepohonan bambu dan pekarangan tanah di sekitar rumah panggung kayu sederhana milik Ibu Sumi. Wanita tua berumur 65 tahun itu sudah terbangun dari tidurnya yang singkat. Dengan gerakan pelan agar tidak menimbulkan suara berisik, Ibu Sumi menyalakan lampu minyak kecil yang terpasang di dinding dapur kayunya yang sempit. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa dan penuh dengan rasa syukur bagi jiwanya, karena ia berencana untuk menempuh perjalanan jauh ke kota Jakarta demi bertemu dengan anak perempuan tunggalnya, Kirana. Dengan jemari tangannya yang membengkak dan kaku akibat penyakit nyeri sendi kronis yang sudah bertahun-tahun diidapnya, Ibu Sumi mulai menyiapkan bahan-bahan adonan kue di atas meja kayu. Ia menumbuk tepung beras dan mencampurnya dengan parutan kelapa muda serta gula merah. Ibu Sumi membuat kue kelapa panggang, sejenis makanan tradisional kesukaan Kirana sejak kecil yang selalu minta dibuatkan setiap kali sang anak merasa lelah atau jatuh sakit. Asap tipis membumbung pelan dari atas panggangan tungku kayu sederhana, menyebarkan aroma harum manis yang memenuhi ruangan dapur yang dingin. Setelah kue-kue itu matang dengan warna kecoklatan yang indah, Ibu Sumi membungkusnya satu persatu menggunakan daun pisang segar yang sudah dibersihkannya. Ia memasukkan bungkusan kue hangat itu ke dalam tas kain belacu lusuh satu-satunya yang ia miliki, bersanding dengan sebuah baju ganti dan kain sarung tipis. Ibu Sumi kemudian berjalan ke kamar tidurnya untuk berganti pakaian. Ia mengenakan baju kebaya kain coklat pudar yang sudah bertambal di bagian lipatan pundak. Jemari tangannya yang gemetaran mengancingkan kancing baju itu satu persatu dengan penuh kesabaran. Pada kedua kakinya yang kasar dan retak-retak, ia mengenakan sepasang sandal jepit karet murah yang sudah tipis dan pecah di bagian alasnya. Tepat pukul 4 pagi, setelah menyelesaikan ibadah doa subuh di atas sajadah lusuh dan memohon keselamatan serta perlindungan dari Allah untuk putri tercintanya yang bekerja di Jakarta, Ibu Sumi melangkah keluar menembus kegelapan pagi desa Leuwiliang Bogor menuju jalan raya untuk mencari angkutan umum. Namun, baru melangkah sekitar 200 meter menyusuri jalan setapak tanah yang basah dan licin di pinggir desa, sebuah mobil minibus hitam berlampu samar mendadak meluncur pelan dan berhenti tepat di samping tubuh renta Ibu Sumi. Suara mesin mobil yang berdengung keras membuat wanita tua itu terkejut dan menghentikan langkah kakinya dengan perasaan terkejut. Pintu geser samping mobil minibus itu terbuka perlahan. Dua orang pria bertubuh tegap dengan kemeja serba hitam dan berwajah keras melangkah turun menghampiri Ibu Sumi di bawah remang-remang lampu jalan. Ibu Sumi memeluk tas kain belacu lusuhnya rapat-rapat di dada dengan perasaan takut yang membumbung.
Salah seorang pria berkulit gelap melangkah maju sambil menyunggingkan senyuman palsu yang teramat dingin di bibirnya. Pria itu menyapa Ibu Sumi dengan nada suara yang sengaja dibuat ramah dan sopan. Ia mengaku sebagai staf utusan resmi dari kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Kemayoran, tempat Kirana bertugas sebagai hakim ketua. Pria itu mengatakan kepada Ibu Sumi bahwa Hakim Kirana sedang mengalami sedikit gangguan kesehatan dan sangat membutuhkan kehadiran ibu kandungnya di rumah dinas pagi ini. Pria itu menambahkan bahwa Kirana telah meminta mereka untuk memandu Ibu Sumi agar segera berangkat menuju kota Jakarta tanpa menunda waktu lagi. Ibu Sumi yang berpikiran sangat polos dan tidak pernah memiliki rasa curiga terhadap siapapun di dunia ini langsung percaya begitu saja. Mendengar berita bahwa putri tunggalnya sedang membutuhkan kehadirannya, rasa khawatir dan gelombang rindu yang teramat sangat mendalam seketika menguasai pikiran Ibu Sumi. Seluruh rasa takutnya terhadap dua pria asing itu mendadak sirna. Wanita tua itu menganggukkan kepalanya berulang kali dengan mata yang berkaca-kaca, menyatakan bahwa ia memang sedang berjalan menuju perhentian bus untuk pergi ke Jakarta saat ini juga. Namun, tanpa pernah disadari oleh Ibu Sumi yang polos, sebuah kejahatan yang teramat sangat mengerikan sedang dilakukan terhadap dirinya pada detik itu juga. Ketika pria pertama berpura-pura membantu membenarkan posisi tali tas kain belacu di bahu Ibu Sumi dan mengajak wanita tua itu berbicara, pria kedua yang berdiri di sampingnya dengan gerakan jari tangan yang sangat cepat dan terlatih memasangkan sebuah peranti mikrofon penyadap suara berukuran sangat kecil ke dalam lipatan kain kebaya coklat tua di bagian dada wanita tua itu. Peranti penyadap mikroskopis itu terbuat dari bahan fleksibel yang tidak akan terasa berat atau teraba oleh jari tangan orang biasa. Tidak berhenti sampai di situ, pria kedua yang memegang sebuah tabung semprotan aerosol kecil berwarna hitam secara sembunyi-sembunyi menyemprotkan cairan zat kimia tak berwarna dan tak berbau ke bagian belakang kain kebaya serta lipatan lengan baju Ibu Sumi. Zat kimia ini merupakan senyawa beracun khusus buatan laboratorium gelap milik jaringan kartel Handoko. Cairan kimia ini bersifat mengendap pada serat kain. Senyawa ini tidak akan menimbulkan reaksi beracun saat baju dikenakan begitu saja. Namun jika kain baju tersebut terkena gesekan kasar, tekanan kuat, atau basah oleh cairan tertentu, zat kimia itu akan aktif menyerap masuk menembus pori-pori kulit manusia. Reaksi kimia tersebut sanggup memicu serangan jantung mendadak dan kelumpuhan sistem saraf secara cepat hanya dalam hitungan waktu beberapa jam. Orang-orang suruhan Handoko sengaja tidak menculik atau menyakiti Ibu Sumi di desa Leuwiliang Bogor. Merek justru memberikan beberapa lembar uang kertas untuk ongkos angkutan umum dan membiarkan wanita tua itu melanjutkan perjalanannya sendirian menuju kota Jakarta menumpang bus umum ekonomi. Ini semua adalah bagian dari skenario ujian terkejam dan paling berdarah yang dirancang langsung oleh gembong kejahatan Handoko dari balik sel tahanan sementara pengadilan. Handoko sengaja memanfaatkan kedatangan spontan Ibu Sumi ke rumah dinas sebagai sebuah perangkap ujian emosional untuk menguji apakah Hakim Kirana masih memiliki hati nurani dan rasa cinta terhadap ibunya atau tidak. Sepanjang perjalanan menumpang bus umum dari Leuwiliang Bogor menuju stasiun Cikini Jakarta Pusat, Ibu Sumi duduk diam di dekat jendela bus sambil memeluk tas kain belacu berisi kue kelapa panggang. Wanita tua itu tersenyum sendirian menatap pemandangan jalanan kota yang mulai ramai oleh lalu lintas pagi. Ia sama sekali tidak pernah menyadari bahwa setiap helaan napasnya, desah rasa lelahnya, dan detak jantungnya sedang dipancarkan secara langsung melalui gelombang frekuensi radio rahasia ke peranti penerima milik para penjahat. Di dalam sebuah mobil box berwarna gelap yang terparkir rahasia di pinggir jalan tidak jauh dari kawasan perumahan Jalan Diponegoro, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 3 orang teknisi intelijen anak buah Handoko duduk memandangi layar monitor komputer dengan memakai peranti pendengar di telinga mereka. Misi para penjahat di dalam mobil box itu sangat jelas, singkat, dan mematikan. Merek ditugaskan oleh Handoko untuk mengawasi dan mendengarkan setiap detik interaksi yang terjadi antara Hakim Kirana dan Ibu Sumi di depan halaman rumah dinas. Jika Hakim Kirana memperlihatkan raut wajah sedih, memeluk ibunya dengan hangat, menangis, atau mempersilakan wanita tua itu melangkah masuk ke dalam teras rumah dinas, maka hal itu menjadi bukti mutlak bahwa Kirana menjadikan ibunya sebagai sosok paling berharga dalam hidupnya. Jika bukti emosional itu terlihat, komando penyergapan akan langsung ditembakkan pada detik itu juga. Di sudut persimpangan Jalan Diponegoro Menteng, sekitar 50 meter dari pintu pagar rumah dinas Kirana,
Sebuah mobil sedan berwarna hitam pekat terparkir tenang di bawah bayangan pohon mahoni besar. Di dalam mobil sedan tersebut, duduk seorang pembunuh bayaran profesional yang memegang sebuah senapan laras panjang berperedam suara yang sudah dilengkapi dengan kekeropongan bidik malam dan lampu penunjuk laser merah. Senjata mematikan itu diarahkan lurus ke anak tangga semen teras rumah dinas. Sementara itu, 4 orang anggota tim eksekutor lainnya bersiap di dalam mobil minibus dengan pintu terbuka, siap meluncur untuk menculik Ibu Sumi begitu wanita tua itu keluar dari pekarangan rumah. Perangkap pemerasan Handoko terpasang dengan teramat sangat sempurna tanpa celah. Jika Kirana terbukti masih mencintai ibunya, Handoko akan langsung menyandera Ibu Sumi di sebuah lokasi rahasia. Kirana kemudian akan diancam untuk membacakan vonis bebas penuh bagi Handoko pada persidangan siang nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Kemayoran. Jika Kirana berani menolak atau mencoba melapor ke kepolisian, Ibu Sumi yang berada di tangan kartel akan langsung dibunuh secara sadis, atau dibiarkan tewas perlahan akibat racun kimia yang sudah mengendap di kebayanya. Sekitar pukul 6 pagi lewat 15 menit, Ibu Sumi akhirnya tiba di kawasan perumahan elit Jalan Diponegoro, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat setelah berjalan kaki tertatih-tatih dari stasiun Cikini. Kaki wanita tua itu terasa sangat pegal, gemetaran, dan nyeri akibat peradangan sendi yang kambuh ditimpa udara dingin pagi. Namun seluruh rasa sakit fisik itu lenyap seketika dari pikirannya begitu matanya yang mulai kabur melihat pilar-pilar tinggi rumah dinas berdinding putih bersih tempat tinggal anak kesayangannya. Dengan wajah berbinar-binar penuh kerinduan, Ibu Sumi melangkah mendekati pagar besi hitam yang menjulang tinggi, sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya sedang melangkah tepat menuju ke tengah-tengah garis bidik senapan penembak jitu dan jaring pemeras berdarah. Pada saat yang bersamaan, di dalam kamar tidur lantai 2 rumah dinas, Hakim Kirana baru saja selesai merapikan pakaian dinas harian yang dikenakannya. Kirana melangkah menuju jendela kamar dan menyibak sedikit kain tirai untuk melihat kondisi jalanan pagi di Menteng. Dari celah jendela lantai 2 itu, mata Kirana yang sangat terlatih langsung menangkap keberadaan mobil sedan hitam misterius yang terparkir di bawah pohon mahoni dengan celah kaca pintu depan terbuka sedikit. Melalui sebuah peranti deteksi sinyal frekuensi buatan sendiri yang ia sembunyikan di dalam saku baju dinasnya, jarum indikator merah mendadak melompat naik ke tingkat tertinggi, menandakan adanya pancaran sinyal pemancar radio berjarak dekat yang sedang aktif bergerak menuju ke arah gerbang rumahnya. Ketika pandangan mata Kirana beralih ke arah trotoar depan gerbang dan melihat sosok ibunya yang berjalan pincang memeluk tas kain belacu lusuh, darah di seluruh tubuh Kirana seolah-olah membeku seketika. Muka Kirana berubah menjadi pucat pasi bagaikan kertas, dan jantungnya berdegup sangat kencang hingga dadanya terasa menyengat sakit. Kirana menyadari kenyataan mengerikan yang sedang terjadi di depan matanya. Handoko telah menggunakan ibu kandungnya sendiri sebagai umpan beracun untuk menjebak jiwanya. Sinyal pemancar asing yang terdeteksi kuat berasal dari tubuh ibunya sendiri, membuktikan bahwa setiap kata, jeritan, dan sapuan tangan yang terjadi di pekarangan rumah dinas akan didengar dan dipantau secara langsung oleh para eksekutor di dalam mobil box. Melalui celah tirai jendela, Kirana juga melihat titik cahaya merah sangat kecil dari peranti bidik laser penembak jitu dari dalam mobil sedan hitam mulai bergerak perlahan di atas tanah, lalu berhenti tepat di atas dada baju kebaya coklat milik ibunya yang sedang berdiri memegang pagar besi. Waktu seolah-olah berhenti berputar di dalam kamar tidur yang sunyi itu. Sebuah penderitaan dan pilihan hidup terkejam dalam sejarah hidup Kirana kini membentang lurus di hadapannya tanpa ada jalan tengah. Jika Kirana melangkah turun, membuka pintu gerbang, memeluk ibunya dengan air mata kebahagiaan dan membawanya masuk ke dalam rumah, maka para penjahat di dalam mobil box akan mendapatkan kepastian bahwa Ibu Sumi adalah kelemahan terbesarnya. Dalam hitungan menit, ibunya akan diculik, disiksa, dan dijadikan alat untuk menghancurkan keadilan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, jika Kirana ingin menggagalkan seluruh skenario pemerasan Handoko dan menyelamatkan nyawa ibunya dari cengkeraman para pembunuh bayaran itu, Kirana harus melakukan sebuah aksi kejam yang tidak pernah terbayangkan oleh akal sehat manusia manapun. Kirana harus berpura-pura menjadi seorang anak durhaka yang sangat brutal dan berhati dingin di hadapan kamera pengintai, di hadapan peranti penyadap, dan di hadapan sorot mata masyarakat umum yang melintas di Jalan Diponegoro Menteng. Ia harus membuang seluruh rasa peri kemanusiaan, menendang sandal ibunya, mendorong tubuh tua yang ringkih itu hingga jatuh tersungkur di anak tangga semen,
dan menyiramnya dengan air dingin agar para penjahat itu percaya sepenuhnya bahwa Kirana sangat membenci ibunya dan tidak akan pernah peduli apakah wanita tua itu hidup atau mati. Kirana memejamkan matanya rapat-rapat dalam keheningan kamar, membiarkan sebutir air mata penyesalan terakhir menetes di pipinya, sebelum ia melapisi seluruh wajahnya dengan topeng kedurhakaan yang paling mengerikan demi melindungi nyawa wanita yang sangat ia cintai. Kirana berdiri membeku di balik pintu kayu jati teras rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Napasnya terasa sangat berat. Dadanya naik turun menahan guncangan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Melalui celah kaca jendela samping pintu, mata Kirana menyisir pekarangan rumah yang basah sisa hujan semalam. Di balik rinduan dan senyuman tulus Ibu Sumi yang berdiri di dekat pagar besi, ada bahaya maut yang sedang mengintai sangat dekat. Titik sinar laser merah dari senapan penembak jitu di dalam mobil sedan hitam yang terparkir di bawah pohon mahoni tampak bergerak-gerak pelan, membidik tepat ke arah dada wanita tua itu. Kirana juga melihat kilatan pin mikrofon penyadap suara kecil yang terselip di balik lipatan kain kebaya coklat tua ibunya. Setiap helaan napas, kata-kata, dan gerakan di halaman ini sedang dipantau secara langsung oleh tim intelijen kejahatan Handoko di dalam mobil box hitam di ujung jalan. Dalam hitungan detik yang sangat kritis, Kirana dipaksa mengambil sebuah keputusan paling berdarah dalam hidupnya. Jika ia melangkah keluar, merangkul ibunya, dan menangis di depan pagar, para penjahat itu akan langsung tahu bahwa Ibu Sumi adalah satu-satunya kelemahan terbesar sang hakim ketua. Ibu Sumi akan langsung diculik oleh para eksekutor yang sudah bersiap di dalam mobil minibus, dijadikan sandera untuk memeras Kirana agar membebaskan Handoko di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Kemayoran. Kirana mengepalkan kedua tangannya erat-erat, hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangan. Ia harus memainkan peran sebagai anak durhaka yang paling kejam, sebuah sandiwara penuh luka yang dirancang khusus untuk meyakinkan jaringan kartel bahwa Ibu Sumi tidak memiliki nilai apapun dalam hidupnya. Kirana membuka pintu kayu jati dengan hentakan perlahan. Ia melangkah keluar menuju teras rumah dinas dengan pakaian dinas harian hakim yang melekat rapi. Wajahnya yang biasa tenang kini dilapisi topeng kebekuan yang sangat dingin dan tanpa nyawa. Langkah kakinya terdengar ketus saat sepatunya menepuk lantai marmer teras. Di depan gerbang, Ibu Sumi yang melihat putrinya keluar langsung menyunggingkan senyuman paling tulus yang pernah ada. Wanita tua itu melangkah masuk ke pekarangan rumah, mengulurkan tangannya yang gemetaran sambil memegang tas kain belacu lusuh berisi kue kelapa panggang buatan tangannya dari Lewiliang Bogor. Ibu Sumi memanggil nama putrinya dengan suara lembut yang bergetar penuh rasa kerinduan. Namun, bukannya membalas sapaan itu, Kirana berjalan mendekati ibunya dengan tatapan mata yang dipenuhi pura-pura kebencian dan kejijikan. Ketika Ibu Sumi berdiri hanya selangkah di depannya, Kirana mengarahkan pandangannya ke bawah. Ia melihat sepasang sandal jepit karet murah yang sudah tipis dan usang menempel di kaki ibunya. Tanpa ada peringatan, Kirana mengayunkan kaki kanannya dengan sangat keras. Ujung sepatu kerasnya menendang sandal jepit usang ibunya, hingga terlepas dari kaki wanita tua itu dan terbang melayang ke tengah-tengah rumput halaman yang basah. Hentakan tendangan itu sengaja dilakukan Kirana untuk mengejutkan ibunya dan memutus langkah maju wanita tua tersebut, agar tidak semakin dekat ke area terbukanya pandangan penembak jitu. Ibu Sumi terperanjat kaget, memandangi sandalnya yang terlempar ke rumput basah dengan mata membelalak tak percaya. Pada saat yang persis bersamaan, Kirana melirik ke arah dinding teras rumah dinas. Titik sinar laser merah dari senapan penembak jitu di bawah pohon mahoni tampak bergerak cepat naik dari tanah, mengarah tepat ke tengah dada kebaya coklat ibunya. Penembak jitu itu bersiap menembak jika Kirana menunjukkan rasa sayang pada ibunya. Melihat titik merah itu tinggal beberapa senti lagi menyentuh dada ibunya, Kirana mengangkat kedua tangannya secara mendadak. Dengan sekuat tenaga, Kirana mendorong dada ibunya yang kurus dan rapuh. Dorongan keras itu membuat tubuh Ibu Sumi terlempar ke belakang dan tersungkur jatuh menghantam anak tangga semen teras. Tubuh tua Ibu Sumi jatuh terjerembab di anak tangga semen yang kasar. Tas kain belacu lusuhnya terlepas dan jatuh ke tanah kotor, membuat bungkusan kue kelapa hancur. Tepat saat tubuh Ibu Sumi tersungkur ke bawah, peluru tak bersuara melintas tepat di ruang udara tempat kepala ibunya berdiri sejurus lalu,
menghantam tembok pilar putih di belakang teras tanpa menimbulkan suara keras. Pendorong keras yang terkesan sangat jahat dan brutal itu sebenarnya adalah satu-satunya cara cepat bagi Kirana untuk menurunkan posisi tubuh ibunya agar terhindar dari garis bidik mematikan penembak jitu di luar pagar. Ibu Sumi meringis kesakitan, memegangi sikutnya yang tergores semen kasar. Namun sandiwara. Berdarah Kirana belum selesai. Mata Kirana menangkap noda cairan aerosol tak berwarna yang mengendap di kain kebaya ibunya. Zat kimia beracun yang disemprotkan oleh anak buah Handoko di Leuiliang Bogor tadi pagi. Cairan beracun itu butuh pelarutan air dalam jumlah banyak agar luntur dan tidak terserap masuk ke pori-pori kulit ibunya. Pada saat yang sama, Kirana harus mematikan mikrofon penyadap suara yang menempel di baju ibunya sebelum para penjahat di mobil box bisa mencium kejanggalan dari aksinya. Kirana menyambar sebuah ember plastik merah berisi air dingin bersih yang berada di dekat pot tanaman teras. Dengan raut wajah yang seolah-olah dipenuhi oleh kemurkaan dahsyat, Kirana mengangkat ember berat itu tinggi-tinggi ke udara. Sebelum menyiramkannya, Kirana mendekatkan wajahnya ke arah mikrofon penyadap di dada ibunya dan berteriak dengan suara memekik yang sangat keras. "Pergi kamu dari sini. Jangan pernah berani menginjakkan kaki kotor kamu di rumah dinas ini lagi. Kamu cuma bikin malu nama baikku di hadapan semua orang." Tepat saat kata terakhir teriakan itu selesai terucap, Kirana mengayunkan ember merah tersebut. Tumpahan air dingin yang sangat banyak mengguyur deras tubuh Ibu Sumi dari atas kepala hingga ke seluruh pakaian kebayanya. Air dingin itu langsung membasahi kain kebaya coklat tua ibunya, melunturkan dan membilas bersih seluruh endapan zat kimia beracun yang menempel di serat kain sebelum racun itu sempat bereaksi dengan kulit tua sang ibu. Pada detik yang sama, guyuran air dalam jumlah besar itu masuk ke dalam komponen peranti mikrofon penyadap mikroskopis di lipatan baju ibunya, memicu korsleting listrik seketika dan mematikan fungsi pemancar radio penjahat dengan suara dengung bising yang mendadak putus. Di dalam mobil box hitam yang terparkir di ujung jalan Diponegoro Menteng, 3 orang teknisi intelijen anak buah Handoko terperanjat kaget. Di dalam peranti pendengar telinga mereka, suara bentakan keras Kirana yang dipenuhi kebencian disusul oleh suara dentuman siraman air yang sangat deras. Lalu suara sinyal penyadap mendadak mati total menjadi derau statis. Melalui teropong pantau jarak jauh, mereka melihat melalui kaca mobil bagaimana Hakim Kirana menendang sandal ibunya, mendorong wanita tua itu hingga tersungkur di tangga semen, dan menyiramnya dengan seember air kotor tanpa ada sedikitpun rasa iba atau air mata penyesalan. Pemimpin teknisi di dalam mobil box itu langsung memegang mikrofon komando dan menghubungi Handoko melalui saluran telepon rahasia. Pria itu melaporkan bahwa Hakim Kirana terbukti merupakan seorang wanita yang teramat sangat dingin, ambisius, dan membenci ibu kandungnya sendiri secara terbuka. Pria itu menegaskan bahwa menyandera atau membunuh Ibu Sumi sama sekali tidak akan berpengaruh pada keputusan persidangan Kirana, karena Kirana menganggap wanita tua itu sebagai beban kehinaan yang tidak berguna. Menerima laporan tersebut, perintah operasi penyergapan dan penculikan Ibu Sumi seketika dibatalkan oleh pihak kartel. Penembak jitu di dalam mobil sedan hitam menarik kembali senapannya, dan mobil minibus eksekutor meluncur pergi meninggalkan kawasan Menteng. Di pekarangan rumah dinas, Ibu Sumi yang basah kuyup dan kedinginan terbatuk-batuk menelan air dingin. Hatinya hancur lebur berkeping-keping di dasar jiwanya. Wanita tua itu tidak mengerti mengapa putri tunggal yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang tega melakukan tindakan sekejam itu padanya di depan umum. Namun, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun pujian atau makian, Ibu Sumi dengan tubuh gemetaran merangkak menggapai tas kain belacu lusuhnya. Ia berjalan dengan kaki telanjang menuju rumput basah, memungut sandal jepitnya yang terlempar, mengusap lumpur yang menempel dengan ujung kain kebayanya yang basah, lalu mengenakannya kembali. Ibu Sumi menundukkan kepalanya dalam-dalam, membalikan badan, dan berjalan melangkah keluar dari pekarangan rumah dinas. Setiap langkah kakinya yang pincang meninggalkan jejak air basah di atas trotoar jalan Diponegoro Menteng. Beban penderitaan di dadanya terasa sangat berat, namun tidak ada sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Wanita tua itu terus berjalan sendirian menuju arah stasiun Cikini untuk pulang kembali ke Leuiliang Bogor, membawa luka batin paling mendalam yang tidak pernah ia sangka akan diterimanya dari anak kandungnya sendiri. Di atas teras rumah dinas, Kirana berdiri terpaku membisu menatap bayangan punggung ibunya yang semakin menjauh di sepanjang trotoar.
Petugas keamanan pos gerbang dan beberapa warga yang antri di dekat trotoar memandangnya dengan raut wajah penuh kejijikan dan kemurkaan. Kirana tidak memedulikan tatapan benci dari orang-orang sekitar. Ia membalikkan badannya dengan langkah kaku, berjalan masuk ke dalam rumah dinas, lalu menutup pintu kayu jati yang tebal itu rapat-rapat dengan suara dentuman keras. Begitu pintu kayu jati terkunci dari dalam dan menyembunyikan dirinya dari pandangan publik, Kirana menyandarkan tubuhnya di balik daun pintu. Seluruh pertahanan dirinya runtuh secara total. Kedua kakinya lemas tidak bertenaga hingga ia terduduk di atas lantai marmer yang dingin. Kirana memeluk lututnya sendiri, menutup mulutnya dengan kedua tangan, dan menangis tanpa suara dengan dada yang berguncang hebat. Penderitaan fisik dan batin yang ia tanggung saat ini terasa seperti meremas jantungnya hingga hancur. Ia berhasil menyelamatkan nyawa ibunya dari bidikan peluru penembak jitu dan racun kimia kartel. Namun ia harus membayar harga yang sangat mahal dengan meremukkan hati ibunya sendiri dan membiarkan dirinya dihujat oleh seluruh rakyat di negara ini. Suara ketukan pintu kayu keras bergema nyaring di sepanjang koridor utama lantai dasar Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Udara di dalam ruangan terasa sangat dingin dan tegang. Kirana melangkah masuk ke dalam ruang sidang utama Hatta Ali dengan pijakan kaki yang sangat mantap dan tegap. Pengawalan dari 10 personel kepolisian bersenjata lengkap membentengi jalur jalannya dari desakan ratusan wartawan, juru kamera stasiun televisi, dan puluhan pengunjung sidang yang memenuhi setiap sudut ruangan hingga ke pintu belakang. Kirana berjalan tegak mengenakan pakaian dinas harian hakim berwarna gelap yang melekat sangat rapi di tubuhnya. Wajahnya tampak begitu datar, kaku, dan dingin bagaikan batu pualam, tanpa ada sedikit pun garis ekspresi rasa takut, ragu, atau penyesalan atas kejadian geger tadi pagi di rumah dinasnya di Menteng. Begitu Kirana menaiki panggung majelis hakim dan menduduki kursi kayu berukir sebagai ketua majelis hakim, keheningan yang sangat pekat mendadak menyergap seluruh isi ruangan. 2 orang hakim anggota yang duduk di sisi kanan dan kirinya menatap Kirana dengan pandangan canggung dan sedikit tegang. Di luar gedung pengadilan di Jalan Bungur Besar Raya Kemayoran, gema teriakan dari ratusan massa demonstran yang menuntut pemecatan Kirana masih terdengar samar-samar menembus dinding kaca ruangan. Namun Kirana sama sekali tidak memedulikan gema kecaman di luar sana. Pandangan matanya yang sangat tajam dan lurus terarah langsung ke depan, menatap bangku terdakwa. Di kursi terdakwa yang terletak di tengah-tengah ruang sidang, duduklah Handoko. Pria berumur 50 tahun itu mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika rapi dengan celana bahan warna hitam. Kedua tangannya terikat oleh borgol besi tebal yang tersambung ke sabuk pengaman besi di bagian pinggangnya. 2 orang anggota polisi bersenjata berdiri menempel ketat di belakang kursinya. Di samping kanan dan kiri meja terdakwa, 3 orang pengacara senior berpakaian setelan jas mahal tampak duduk dengan sikap tubuh yang sangat santai. Handoko menatap Kirana yang duduk di panggung majelis hakim dengan menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang sangat mengejek dan meremehkan. Rasa percaya diri yang sangat tinggi menyelimuti pikiran Handoko saat itu. Hanya beberapa jam sebelum persidangan ini dimulai, Handoko telah menerima laporan rahasia secara terperinci dari tim intelijen anak buahnya yang mengawasi rumah dinas Kirana di Jalan Diponegoro, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat melalui peranti penyadap suara dan kamera tersembunyi. Tim intelijen Handoko melaporkan bahwa Kirana terbukti secara nyata merupakan seorang wanita yang sangat dingin, egois, ambisius, dan tidak memiliki ikatan batin sedikit pun dengan ibu kandungnya sendiri. Anak buah Handoko menceritakan bagaimana Kirana menendang sandal jepit usang milik ibunya ke rumput basah, mendorong wanita tua yang kurus itu hingga tersungkur di atas anak tangga semen, dan menyiramnya dengan seember air tanpa ada sedikit pun rasa kasihan atau air mata penyesalan. Berdasarkan laporan bukti visual dan rekaman suara tersebut, Handoko sampai pada sebuah kesimpulan yang sangat meyakinkan baginya. Handoko percaya bahwa rencana awal organisasinya untuk menculik dan menyandera Ibu Sumi dari gubuk kayunya di kawasan Leuwiliang, Kabupaten Bogor tidak akan pernah memiliki daya tawar apapun terhadap keputusan Hakim Kirana. Karena Handoko menganggap Ibu Sumi tidak memiliki arti atau nilai apapun dalam hidup Kirana, Handoko telah memerintahkan tim eksekutornya di lapangan untuk membatalkan rencana penculikan dan pembunuhan wanita tua itu. Bagi Handoko,
Tidak ada gunanya membuang waktu dan energi untuk menyandera seorang wanita tua miskin yang bahkan dibenci dan dibuang oleh anak kandungnya sendiri. Selain itu, Handoko merasa berada di atas angin karena yakin skandal video viral aksi kekejaman Kirana yang sedang memicu kemurkaan luas di seluruh media sosial dan stasiun televisi nasional telah menghancurkan mental serta fokus sang hakim ketua. Handoko beranggapan bahwa Kirana saat ini sedang berada dalam kondisi guncangan jiwa yang hebat akibat desakan kecaman masyarakat. Tim pengacara Handoko bahkan sudah bersiap-siap untuk mengajukan keberatan dan memohon penundaan pembacaan amar putusan, dengan asumsi bahwa seorang hakim yang sedang terjerat masalah moralitas berat tidak layak untuk membacakan vonis hukum pada hari ini. Kirana mengangkat palu sidang kayu di tangan kanannya, lalu mengetukkannya sebanyak 3 kali ke atas bantalan kayu tebal di atas meja hakim. Suara ketukan palu yang nyaring dan nyaring itu bergetar memantul di dinding ruangan, seketika membungkam seluruh riuh bisik-bisik dan suara kasak-kusuk dari para pengunjung sidang. Persidangan perkara pidana khusus nomor 742 atas nama terdakwa Handoko resmi dibuka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum, ucap Kirana dengan nada suara yang sangat tenang, datar, namun menggelegar tegas memenuhi ruangan. Kirana tidak membuang waktu untuk memberikan kesempatan kepada tim pengacara terdakwa untuk menyela atau mengajukan interupsi. Ia langsung meraih berkas dokumen amar putusan yang tebalnya mencapai lebih dari 300 halaman yang terletak di tengah meja hakim. Kirana membuka lembaran pertama dokumen tebal tersebut. Tangan kanannya memegang pena hitam dengan genggaman yang sangat kuat, sementara pandangan matanya mulai menyapu baris demi baris tulisan di atas kertas. Kirana mulai membaca teks putusan persidangan dengan suara keras, jelas, teratur, dan tanpa ada sedikit pun jeda atau getaran keraguan di dalam tenggorokannya. Satu persatu fakta hukum, hasil pemeriksaan saksi-saksi, dan bukti-bukti kejahatan berdarah yang dilakukan oleh organisasi jaringan Handoko dibeberkan secara sangat terperinci oleh Kirana di dalam ruang sidang. Kirana membacakan bagaimana Handoko mengendalikan jaringan penyelundupan ratusan pucuk senjata api rakitan buatan luar negeri melalui pelabuhan-pelabuhan tikus di wilayah pesisir. Kirana juga membacakan keterlibatan Handoko dalam peredaran puluhan kilogram narkotika tingkat tinggi lintas negara yang telah merusak kehidupan puluhan ribu generasi muda di berbagai kota besar di Indonesia. Tidak berhenti di situ, suara tegas Kirana terus menggema membacakan fakta-fakta mengerikan tentang aksi pembunuhan berencana yang sangat sadis yang dirancang oleh Handoko terhadap 2 orang pejabat publik di Jakarta yang menolak untuk menerima uang suap dan menolak memberikan perlindungan bagi bisnis kotor kelompoknya. Kirana menguraikan hasil analisis forensik, rekaman percakapan seluler rahasia yang berhasil dibongkar oleh tim penyidik kepolisian, serta kesaksian dari belasan saksi kunci yang membuktikan secara sah dan tidak terbantahkan bahwa Handoko adalah aktor intelektual utama di balik seluruh kejahatan berat terorganisir tersebut. Pembacaan berkas amar putusan itu berlangsung sangat panjang dan menegangkan, memakan waktu hingga lebih dari 2 jam penuh. Sepanjang waktu yang berjalan, suasana di dalam ruang sidang utama Hatta Ali semakin lama semakin mencekam. Seluruh pengunjung sidang, para wartawan media, hingga para jaksa penuntut umum duduk membisu dengan napas tertahan, mendengarkan uraian analisis hukum yang disusun secara teramat sangat tajam, lugas, dan sempurna tanpa ada satupun celah hukum yang bisa dibantahkan. Seiring berjalannya waktu pembacaan putusan, rasa percaya diri yang tadinya begitu membumbung tinggi di dalam dada Handoko perlahan-lahan mulai runtuh berkeping-keping. Senyuman tipis meremehkan yang tadinya menyungging di bibir gembong kejahatan itu kini hilang sama sekali, berganti dengan guratan kebingungan, kegelisahan, dan ketakutan yang mulai menjalar di raut wajahnya. Handoko memperhatikan bagaimana Kirana membacakan lembar demi lembar berkas putusan itu tanpa pernah memperlihatkan rasa lelah, tanpa pernah mengusap keringat, dan tanpa ada sedikit pun sorot ketakutan di dalam matanya. Handoko mulai menyadari ada sesuatu yang sangat salah dalam perhitungannya. Wanita di panggung majelis hakim itu sama sekali tidak terlihat seperti seorang pejabat yang sedang hancur mentalnya akibat skandal publik. Kirana tidak terlihat seperti orang yang takut pada gertakan, ancaman pembunuhan, atau kehilangan jabatannya. Keteguhan dan ketenangan Kirana di atas meja hakim terasa sangat nyata dan menakutkan, bagaikan sebuah tembok batu raksasa yang tidak sanggup digoyahkan oleh badai apapun. Kirana membalikkan lembaran terakhir dari berkas amar putusan yang tebal di atas mejanya.
Suasana di dalam ruang sidang mendadak menjadi begitu hening, hingga suara detak jarum jam dinding di lantai 2 terdengar memantul pelan. Kirana tegakkan posisi tubuhnya di atas kursi ketua majelis hakim. Ia menarik napas panjang secara perlahan melalui hidung, menyapukan pandangan matanya yang teramat sangat tajam, dingin, dan penuh dengan kewibawaan hukum lurus ke arah wajah Handoko yang kini duduk menegang kaku di kursi terdakwa dengan peluh dingin mulai membasahi dahi. Suara Kirana naik satu nada lebih tinggi, bergemuruh memenuhi seluruh sudut ruang sidang utama Hatta Ali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengadili, menyatakan terdakwa Handoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terorganisir, perdagangan senjata api ilegal, peredaran narkotika tingkat tinggi, dan pembunuhan berencana secara berulang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Handoko oleh karena itu, dengan pidana mati. Tepat setelah kata terakhir itu terucap dari bibirnya, Kirana mengangkat palu sidang kayu tinggi-tinggi ke udara, lalu menghantamkannya sebanyak 3 kali berturut-turut ke atas bantalan kayu meja hakim dengan dorongan tenaga yang sangat kuat. Suara dentuman palu sidang bergema sangat keras menembus keheningan ruangan. Keheningan total menyergap seluruh ruang sidang selama 2 detik penuh. Seluruh pengunjung sidang, belasan pengacara, para wartawan, dan aparat pengamanan ternganga terpaku bagaikan disambar petir di siang bolong. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Kirana adalah putusan paling maksimal dan paling berani dalam sejarah pengadilan perkara kejahatan terorganisir di negara ini. Lalu, hanya dalam hitungan detik berikutnya, seluruh isi ruang sidang pecah meledak dalam kegemparan luar biasa. Sorak-sorai riuh dari para pengunjung sidang dan keluarga korban kejahatan Handoko membumbung tinggi menembus atap ruangan. Puluhan kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar tanpa henti ke arah panggung majelis hakim. Handoko berdiri melompat secara mendadak dari kursi terdakwa, hingga kursi kayu berat itu terdorong ke belakang dan jatuh terhempas keras menghantam lantai keramik. Wajah Handoko berubah menjadi merah padam dipenuhi oleh rasa syok yang luar biasa, kemurkaan yang meledak-ledak, dan kepanikan yang teramat sangat mendalam. Borgol besi di kedua tangannya bergemerincing keras saat jari jemarinya mencengkeram tepi meja pengacaranya dengan sangat kuat. Matanya membelalak lebar, memancarkan urat-urat merah yang seolah-olah hendak melompat keluar saat menatap Kirana di atas panggung. Handoko baru saja menyadari kenyataan yang sangat mengerikan dan terlambat. Seluruh taktik intelijen dan strategi pemerasan yang dirancangnya bersama para anak buahnya telah meleset dan terkecoh total. Wanita dingin di depan mejanya tidak pernah bisa disuap dengan uang 50 miliar rupiah, tidak pernah bisa dilumpuhkan dengan ancaman senjata api, dan tidak pernah bisa dihancurkan oleh kecaman jutaan massa di luar sana. Kirana telah mengorbankan seluruh nama baiknya, membiarkan dirinya dihujat sebagai anak durhaka di depan umum, semata-mata untuk memancing Handoko agar membatalkan ancaman sandera terhadap ibunya, sehingga Kirana memiliki kebebasan mutlak untuk mengetukkan palu vonis hukuman mati ini tanpa ada lagi beban ancaman nyawa di pundaknya. "Kamu hakim gila!" berteriak Handoko dengan suara serak yang memekik keras dipenuhi kemurkaan mendalam di tengah riuhnya ruangan. "Kamu pikir kamu bisa selamat dari organisasiku? Kamu akan membusuk. Kamu akan mati di tangan anak buahku." 4 orang personel kepolisian bersenjata lengkap dari Satuan Kepolisian Khusus langsung melompat maju mendobrak pembatas. Mereka memegang kedua bahu dan menyergap lengan Handoko yang terus memberontak liar. Para petugas memutar tubuh gembong kejahatan itu secara paksa, menyeret langkah kakinya yang mengamuk keluar dari ruang sidang melalui pintu belakang khusus menuju sel tahanan sementara pengadilan. Suara teriakan, makian, dan sumpah serapah Handoko terus bergemuruh memantul di koridor belakang, hingga perlahan-lahan menghilang di telan pintu besi sel yang tertutup rapat. Di atas panggung majelis hakim, Kirana tetap duduk berdiri tegap dengan sikap tubuh yang sangat anggun dan tenang. Wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan kejutan atau rasa takut sedikitpun atas ancaman pembunuhan yang baru saja diteriakkan oleh terdakwa di depan mukanya. Kirana merapikan kembali berkas dokumen amar putusan di atas meja, mengembalikan palu sidang ke tempatnya, lalu berdiri tegak memberikan penghormatan resmi persidangan sebelum melangkah keluar dari ruangan. Kirana telah menuntaskan kewajiban konstitusional tertinggi sebagai seorang pejabat penegak keadilan negara dengan keteguhan hati yang luar biasa. Namun di balik kemenangan hukum yang sangat membanggakan itu, di dalam sudut jiwanya yang paling dalam, Kirana
tahu bahwa perjuangan paling berdarah dalam hidupnya belum selesai. Ia harus segera menemukan kembali keberadaan ibu kandungnya yang kini berjalan sendirian di luar sana dengan hati yang teramat hancur, sebelum terlambat untuk menjelaskan seluruh kebenaran di balik sandiwara kekejaman yang telah ia lakukan. Begitu ketukan palu sidang vonis hukuman mati dijatuhkan di ruang sidang utama Hatta Ali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besaraya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, aparat kepolisian dari Satuan Khusus langsung bergerak cepat menjalankan operasi penangkapan serentak. Di luar gedung pengadilan dan di beberapa titik lokasi rahasia di wilayah Jakarta, tim gabungan kepolisian menggerebek seluruh jaringan anak buah Handoko yang tersisa. Mobil box hitam yang terparkir di ujung jalan Diponegoro, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat langsung dikepung oleh belasan petugas bersenjata lengkap. 3 orang teknisi intelijen kejahatan beserta peranti penyadap suara dan komputer pengintai disergap tanpa sempat memberikan perlawanan. Pembunuh bayaran yang berada di dalam mobil sedan hitam di bawah pohon mahoni juga berhasil dilumpuhkan dan diseret ke dalam mobil tahanan. Kabar mengenai vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Hakim Kirana terhadap gembong kejahatan besar Handoko meledak menjadi berita paling menggemparkan di seluruh stasiun televisi nasional dan media daring. Banyak pihak terperanjat dengan keberanian luar biasa sang hakim ketua yang tidak gentar menghadapi ancaman pembunuhan dari organisasi penjahat kelas atas. Namun, masyarakat umum yang belum mengetahui kebenaran di balik persidangan itu masih tetap dipenuhi oleh rasa amarah. Gelombang kecaman publik terkait video viral aksi kekejaman Kirana terhadap ibu kandungnya di pekarangan rumah dinas Menteng tadi pagi masih terus mengalir deras di media sosial, membuat nama Kirana tetap dicap sebagai anak durhaka yang tidak berhati nurani. Di bawah pengawalan ketat 4 mobil patroli kepolisian bersenjata lengkap, Kirana meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besaraya Kemayoran menuju arah rumah dinasnya di Menteng. Di dalam mobil dinas sedan hitam yang membawanya, Kirana duduk membisu menyandarkan kepalanya di tepi jendela. Pandangan matanya menatap kosong ke arah deretan bangunan kota Jakarta yang melintas cepat. Rasa lelah yang luar biasa menghantam seluruh tubuh dan pikirannya. Rasa sakit di dadanya akibat harus berpura-pura membenci ibunya sendiri di depan umum masih terasa begitu menyesakkan napas. Setibanya mobil pengawal di depan pagar rumah dinas Jalan Diponegoro Menteng, kondisi di sekitar pekarangan rumah sudah kembali tenang dan sepi. Kerumunan massa demonstran dan warga yang tadi pagi berkumpul telah dibubarkan oleh aparat kepolisian. Sisa-sisa air tumpahan dari ember merah di anak tangga semen teras sudah mengering disapu angin siang. Kirana melangkah turun dari mobil dinas, menganggukkan kepala pelan kepada para petugas pengawal, lalu berjalan memasuki ruang tamu rumah dinasnya. Di dalam ruang tamu, seorang perwira tinggi kepolisian bernama Komisaris Polisi Budi yang memimpin tim pengamanan rahasia sudah berdiri menunggu kedatangan Kirana. Wajah perwira polisi itu tampak sangat tenang dan penuh rasa hormat. Komisaris Polisi Budi melangkah mendekati Kirana sambil membawa sebuah kantong plastik bening bersegel resmi kepolisian. Di dalam kantong plastik bening tersebut, terbaring sepasang sandal jepit karet murah berwarna biru yang sudah sangat tipis, kusam, dan terbelah di bagian alasnya. Sandal itu adalah sandal jepit usang milik Ibu Sumi yang tadi pagi ditendang oleh Kirana ke tengah rumput halaman. Komisaris Polisi Budi menjelaskan kepada Kirana bahwa tim anggota kepolisian menyamar yang bertugas mengawal Ibu Sumi secara diam-diam telah bergerak mendekati wanita tua itu saat tiba di kompleks stasiun Cikini tadi pagi. Anggota kepolisian menyamar tersebut memandu Ibu Sumi dengan sangat ramah, membawanya ke sebuah ruangan istirahat khusus yang aman, serta memberikan makanan hangat dan pengobatan untuk kakinya yang tergores. Atas arahan keselamatan dari tim penyidik, petugas mengganti sandal jepit usang Ibu Sumi dengan sepasang sepatu kain yang baru dan jauh lebih nyaman untuk perjalanan pulang. Petugas kemudian membawa sandal jepit usang milik Ibu Sumi ini sebagai barang bukti untuk diperiksa secara teliti oleh tim forensik kepolisian. Kirana menerima kantong plastik bersegel itu dari tangan perwira polisi dengan kedua tangannya yang gemetaran hebat. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara yang sangat pelan dan serak. Setelah perwira polisi itu pamit keluar untuk mengawasi penjagaan di luar pagar, Kirana membawa kantong plastik berisi sandal ibunya menuju ruang kerja pribadinya di bagian tengah rumah dinas. Ia melangkah masuk, menutup pintu kayu ruangan, dan memutar kunci dari dalam rapat-rapat. Ruangan kerja itu terasa sangat hening dan dingin.
Kirana duduk di atas kursi kayu di depan meja kerjanya. Dengan jemari tangan yang terus menggigil, ia membuka segel plastik bening tersebut dan mengeluarkan sepasang sandal jepit karet usang milik ibunya. Kirana memegang sandal tipis itu dengan penuh kehati-hatian, seolah-olah sedang memegang sebuah benda yang sangat rapuh. Ia memperhatikan setiap lekukan sandal karet tersebut. Tumit sandal itu sudah sangat tipis tergerus aspal. Bagian tali karetnya sudah kendor dan diikat dengan benang kain hitam, dan pada permukaannya masih tersisa sedikit noda tanah basah dari pekarangan rumah dinasnya. Saat Kirana membalikkan sandal jepit bagian kanan untuk memeriksa alas karetnya, mata Kirana yang terlatih melihat ada sebuah keanehan pada lapisan spons karet di bagian tumit belakang. Lapisan karet di bagian tumit sandal itu ternyata terbelah secara horizontal sepanjang 5 cm. Di dalam celah terbelah yang cukup dalam itu, terselip sebuah gulungan kertas kecil yang terbungkus rapat oleh lembaran plastik bening tipis agar tidak basah terkena air atau lumpur jalanan. Jantung Kirana mendadak berdetak sangat kencang. Dengan perlahan dan penuh rasa berdebar, Kirana menggunakan ujung penanya untuk menarik keluar gulungan kertas kecil tersebut dari dalam celah karet sandal ibunya. Ia melepaskan balutan plastik transparan yang membungkusnya, lalu merentangkan lipatan kertas kecil berwarna agak kekuningan itu di atas meja kerja. Kertas itu adalah sebuah potongan lembaran buku tulis sederhana. Di atas kertas tersebut, tergores tulisan tangan yang sangat tipis, agak gemetaran, dan tidak rapi, ditulis menggunakan pensil kayu hitam. Kirana mengenali bentuk tulisan tangan itu dengan sangat pasti. Itu adalah tulisan tangan Ibu Sumi, tulisan tangan seorang wanita tua yang dulu hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar di desa, namun selalu berusaha menuliskan surat untuk anaknya setiap kali mereka berpisah. Kirana mendekatkan wajahnya ke atas meja, membungkukkan tubuhnya, dan mulai membaca baris demi baris tulisan pensil yang tertera di atas kertas kecil tersebut dengan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Nuk, anakku sayang. Jika kamu membaca surat kecil ini, berarti Allah sudah melindungi anakku sampai persidangan selesai. Ibu menulis kertas ini tadi subuh di dapur sebelum berangkat ke Jakarta. Ibu sengaja menyelipkan kertas ini di dalam alas sandal ibu. Nuk, Ibu tahu ada orang-orang jahat yang sedang mengawasi rumah dinasmu dari dalam mobil hitam di ujung jalan. 2 hari lalu, ada 2 pria asing yang datang ke desa Leuwiliang Bogor, berpura-pura bertanya alamat rumah ibu sambil memotret rumah panggung kita dari jauh. Ibu diam saja, tapi hati ibu tahu mereka adalah orang-orang berbahaya yang ingin mencelakai kamu. Pagi ini waktu ibu sampai di depan pagar rumahmu, ibu melihat ada lampu sinar merah dari dalam mobil sedan hitam yang mengarah ke dada ibu. Ibu tahu orang-orang jahat itu mau memakai ibu untuk mengancam kamu. Nuk, ibu tahu anakku adalah hakim yang jujur dan takut sama Allah. Kamu tidak akan pernah mau menerima uang haram atau membebaskan penjahat. Tapi ibu takut keberadaan ibu justru bikin langkahmu terhalang. Makanya, Nuk, jika kamu harus pura-pura marah sama ibu di depan mobil-mobil hitam itu, lakukanlah. Nak, pukul ibu, caci ibu, tendang sandal ibu, dorong ibu, dan siram ibu dengan air di depan semua orang. Buat orang-orang jahat itu percaya sepenuhnya kalau kamu sangat membenci ibu dan tidak peduli sama nyawa ibu. Jangan pernah ragu atau kasihan sama ibu. Nak, rasa sakit di tubuh tua ibu ini tidak ada artinya dibanding keselamatan nyawamu dan keadilan yang harus kamu tegakkan di pengadilan. Ibu ikhlas lahir dan batin menerima semua perlakuan kasarmu di depan umum, karena ibu tahu di dalam hatimu yang paling dalam, kamu sangat mencintai ibu. Selesaikan tugas negara MU dengan gagah berani. Nuk, jangan pernah takut pada ancaman manusia jahat, karena Allah selalu berada di samping anakku yang jujur dan lurus. Ibu selalu mendoakan keselamatanmu di setiap sujud subuh ibu. Tepat saat matanya menyelesaikan baris kalimat terakhir dari surat tersebut, seluruh pertahanan jiwa Kirana hancur secara total tanpa tersisa sedikit pun. Dada Kirana berguncang hebat oleh gelombang rasa haru, rasa syok, dan rasa bersalah yang teramat sangat mendalam. Air matanya meledak menetes sangat deras dari kedua matanya, membasahi pipinya yang pucat dan menetes meresap ke atas lembaran kertas surat tua tersebut. Kirana menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, lalu menangis terseduh-seduh hingga suaranya terdengar sangat memilukan di dalam ruang kerja yang sunyi itu.
Kirana tidak pernah membayangkan sama sekali bahwa ibunya yang tua, polos, dan tinggal di desa terpencil itu ternyata memiliki kepekaan dan keberanian jiwa yang begitu luar biasa dahsyat. Ibunya tidak sekadar menjadi korban pasrah yang menerima perlakuan kasarnya tadi pagi di teras rumah dinas. Ibu Sumi ternyata sudah mengetahui seluruh bahaya maut yang sedang mengintai sejak awal. Wanita tua itu secara sadar dan ikhlas pasrah membiarkan dirinya ditendang, didorong hingga tersungkur di tangga semen, dan disiram air dingin di hadapan umum, semata-mata demi membantu anak tunggalnya menyempurnakan sandiwara kekejaman tersebut di hadapan mata-mata penjahat. Ibu Sumi rela menanggung rasa sakit fisik di tubuh tuanya, rela menanggung rasa malu yang teramat sangat dihujat oleh warga sekitar, dan rela dicap memiliki anak durhaka, hanya agar Kirana terbebas dari ancaman pemerasan dan bisa membacakan vonis hukuman mati bagi gembong kejahatan tanpa ada beban ketakutan sedikit pun. Ibu jerit Kirana di dalam hatinya dengan tangisan yang semakin pecah dan sesak napas. Ya Allah, maafkanku. Ampuni dosa anakmu ini. Ibu. Kirana mengambil potongan kertas surat kecil itu beserta sandal jepit karet usang ibunya dari atas meja. Ia mendekapkan sandal kusam dan kertas surat itu rapat-rapat ke dadanya, memeluknya dengan erat seolah-olah sedang memeluk tubuh tua ibunya sendiri. Kirana menyandarkan dahinya di atas meja kayu, membiarkan air matanya terus mengalir membasahi lengan baju dinas hakimnya. Di dalam kegelapan dan keheningan ruang kerjanya di Menteng, Kirana menyadari betapa agung dan bahagianya memiliki seorang ibu yang memiliki ketulusan kasih sayang tanpa batas, sebuah ketulusan jiwa yang rela mengorbankan segala-galanya demi keselamatan dan tegaknya kebenaran di tangan anaknya. Komisaris Polisi Budi mengetuk pintu kayu ruang kerja Kirana secara perlahan sebelum melangkah masuk kembali ke dalam ruangan dengan membawa sebuah dokumen laporan forensik bertanda rahasia negara. Perwira tinggi kepolisian itu berdiri tegap di samping meja kerja Kirana, menatap sang hakim ketua dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa kagum dan rasa hormat yang teramat sangat mendalam. Budi meletakkan berkas dokumen tebal tersebut di samping sepasang sandal jepit usang milik Ibu Sumi yang masih terbaring di atas meja. Di dalam dokumen laporan forensik dari laboratorium kepolisian itu, tertera hasil pengujian laboratorium terhadap sisa-sisa cairan di pekarangan rumah dinas Jalan Diponegoro, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, serta analisis peranti elektronik penyadap yang berhasil disita dari mobil box milik anak buah Handoko. Budi mulai membeberkan fakta-fakta teknis yang mengejutkan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada detik-detik menegangkan di halaman rumah dinas tadi pagi. Ketika Kirana pertama kali menyadari keberadaan sinyal penyadap dan titik merah bidikan laser penembak jitu dari celah jendela lantai 2, Kirana tidak hanya bertindak menggunakan naluri kepanikan. Sebagai seorang pejabat hukum yang pernah mengikuti pelatihan tanggap darurat dan perlindungan saksi, Kirana telah memperhitungkan setiap senti gerakan fisiknya secara sangat cermat dan dingin di bawah tekanan maut. Fakta mengenai ember merah dan air dingin yang disiramkan Kirana ke tubuh ibunya terungkap secara gamblang dalam laporan forensik tersebut. Ember merah itu bukan sekadar berisi air cucian biasa. Beberapa jam sebelum kejadian, saat Kirana pertama kali mencurigai adanya kontaminasi zat berbahaya dari laporan intelijen kepolisian, Kirana sudah menyiapkan larutan cairan penetralisir khusus di dalam wadah penampungan air terasnya. Larutan itu dibuat dari campuran air bersih dan senyawa asam natrium bikarbonat pekat yang berfungsi sebagai agen pembersih dekontaminasi bahan kimia berbahaya. Ketika Kirana melihat noda cairan aerosol tak berwarna yang mengendap pada kain kebaya coklat tua milik ibunya di depan tangga, Kirana tahu bahwa cairan kimia buatan kartel Handoko itu adalah racun kontak lambat. Racun tersebut dirancang untuk meresap masuk melalui pori-pori kulit apabila kain baju mengalami tekanan gesekan atau hawa panas tubuh. Jika Kirana tidak segera melunturkan racun tersebut, zat berbahaya itu akan mulai menyerang sistem saraf dan jantung Ibu Sumi dalam waktu beberapa jam ke depan. Aksi Kirana menyiramkan seember penuh larutan air dekontaminasi itu tepat ke kepala dan seluruh tubuh ibunya adalah satu-satunya tindakan medis darurat yang bisa dilakukan secara instan di lapangan. Siraman air dalam volume besar itu tidak hanya membilas bersih seluruh molekul zat kimia beracun dari serat kain kebaya ibunya sebelum sempat menyentuh kulit, tetapi juga memicu benturan arus pendek pada baterai mikroskopis peranti penyadap suara yang tersembunyi di lipatan baju ibunya. Air larutan itu masuk ke dalam sirkuit mikrofon, mematikan fungsi pemancar radio penjahat secara seketika dan menyelamatkan ibunya dari bahaya racun tanpa mencurigakan para pengintai di dalam mobil box. Namun,
Kejutan rahasia dari aksi taktis Kirana di teras rumah dinas tidak berhenti sampai di situ. Laporan operasi kepolisian mengungkapkan fakta lain yang tidak kalah mengejutkan mengenai momen saat Kirana mendorong tubuh ibunya hingga tersungkur di atas anak tangga semen. Ketika Kirana melangkah maju dan menangkap kedua bahu ibunya secara kasar di depan mata publik, gerakan tangan Kirana sebenarnya dilakukan dengan teknik pengalihan pandangan yang sangat terlatih. Di balik gerakan dorongan yang terlihat begitu brutal dan kejam bagi para penonton di Jalan Diponegoro Menteng, jemari tangan kiri Kirana dengan sangat cepat dan terampil menyelipkan sebuah alat pemancar GPS berukuran sangat kecil sebesar biji kancing ke dalam lipatan kain sarung bagian dalam yang dikenakan oleh Ibu Sumi. Di saat yang sama, jemari tangan kanan Kirana juga menyelipkan gulungan uang kertas pecahan Rp100.000 bernilai jutaan rupiah yang sudah terbungkus plastik kedap air ke dalam kantong kain kebayanya. Alat pemancar GPS mikroskopis yang diselipkan Kirana ke dalam kain sarung ibunya langsung mengaktifkan sinyal koordinat lokasi secara otomatis begitu menyentuh suhu tubuh manusia. Sinyal GPS rahasia itu langsung terpancar kuat dan ditangkap oleh sistem navigasi di dalam mobil komando kepolisian yang dipimpin oleh Komisaris Polisi Budi di luar kawasan Menteng. Berkat pemancar GPS rahasia yang berhasil dipasang oleh Kirana secara sembunyi-sembunyi pada tubuh ibunya, tim kepolisian menyamar dari satuan intelijen bisa memantau setiap meter pergerakan Ibu Sumi sejak wanita tua itu melangkah keluar dari pintu pagar rumah dinas di Menteng. Sepanjang jalan dari Jalan Diponegoro menuju Stasiun Cikini, 2 orang personel polisi wanita berbusana preman berjalan membayangi Ibu Sumi dari jarak aman 10 meter. Merek memastikan tidak ada satupun mobil minibus atau anak buah handoko yang berani mendekati atau mencoba menculik wanita tua itu di jalanan. Ketika Ibu Sumi berjalan pincang di trotoar dengan kaki telanjang sambil memegang sandalnya, para petugas kepolisian menyamar menahan air mata haru mereka di sepanjang jalan. Merek mengawal Ibu Sumi menaiki gerbong kereta api menuju Kabupaten Bogor, duduk di bangku yang sama di dalam kereta, dan menjaga wanita tua itu sampai ia tiba dengan selamat di kompleks Stasiun Cikini, hingga disambut oleh tim pengaman di area khusus. Bahkan saat Ibu Sumi memutuskan untuk pulang kembali ke gubuk kayunya di Leuwiliang Bogor, tim kepolisian sektor Leuwiliang sudah bersiap menyiagakan personel di sekitar rumah panggungnya untuk memberikan perlindungan penuh selama 30 hari ke depan. Komisaris Polisi Budi menutup dokumen laporan forensik itu di atas meja. Pria itu menjelaskan bahwa pihak Markas Besar Kepolisian telah menyiapkan konferensi pers resmi skala nasional untuk membersihkan nama baik Kirana di hadapan publik. Kepolisian akan membeberkan seluruh rekaman video analisis forensik, bukti peranti penyadap, racun kimia, serta surat rahasia dari sandal Ibu Sumi kepada seluruh stasiun televisi dan media cetak. Publik dan jutaan masyarakat Indonesia yang tadinya mengecam Kirana akan segera mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, bahwa Kirana bukanlah seorang anak durhaka, melainkan seorang hakim pahlawan yang telah menyelamatkan nyawa ibunya dan menegakkan keadilan hukum dengan mengorbankan perasaan pribadinya. Namun, Kirana perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan menatap wajah Komisaris Polisi Budi. Kirana memohon dengan suara yang sangat lembut namun tegas agar kepolisian menunda seluruh rencana konferensi pers dan publikasi berita tersebut sampai besok pagi. Bagi Kirana saat ini, nama baiknya di mata masyarakat umum, pujian dari publik, atau pembersihan reputasinya di media sosial sama sekali tidak memiliki arti apapun. Satu-satunya hal yang paling penting dan paling mendesak di dalam jiwanya saat ini adalah menemui ibu kandungnya secara langsung, berlutut di kakinya, dan memeluk wanita tua itu dengan seluruh jiwa dan raganya. Kirana berdiri dari kursi kerjanya. Ia melangkah menuju kamar tidurnya untuk melepaskan seluruh pakaian dinas harian hakim yang melekat di tubuhnya. Ia mengganti pakaian dinasnya dengan sebuah kaos kain sederhana berwarna gelap dan celana panjang bahan yang longgar. Pakaian biasa tanpa simbol kekuasaan atau jabatan tinggi apapun. Ia memasukkan surat pensil dari ibunya dan sandal jepit karet usang itu ke dalam sebuah tas kain kecil yang ia pegang erat-erat di dadanya. Kirana melangkah keluar dari rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Kecamatan. Sudah dibersihkan oleh petugas kepolisian. Kirana menatap wajah ibunya dengan mata yang sembab dan memerah. "Ibu," surat kecil dari ibu ini yang menyelamatkan jiwa Kirana di ruang sidang tadi siang, kata Kirana dengan suara lirih sambil memegang tangan ibunya erat-erat. Waktu Kirana duduk di meja hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Kemayoran, Kirana sempat merasa takut dan hancur karena seluruh orang di luar sana mengutuk Kirana sebagai anak durhaka.
Tapi waktu Kirana ingat surat dari ibu di dalam sandal ini, Kirana tahu ibu selalu ada di samping Kirana. Kirana bisa mengetukkan palu vonis hukuman mati buat penjahat itu tanpa ada lagi rasa takut. Ibu Sumi mengelus jemari tangan Kirana dengan penuh rasa bangga. Air mata kebahagiaan menetes pelan dari sudut mata wanita tua itu. Ibu Sumi mengarahkan pandangannya ke atas meja kayu kecil di dekat dinding. Di atas meja tersebut, tersaji sebuah piring seng berisi 3 potong kue kelapa panggang yang bentuknya agak memar dan sedikit hancur. Kue kelapa itu adalah kue yang dibawa oleh Ibu Sumi di dalam tas kain belacu lusuhnya tadi pagi dari Leuwiliang Bogor. Kue yang sempat terlempar ke tanah saat Kirana mendorongnya di teras rumah dinas Menteng. Ibu Sumi mengambil 1 potong kue kelapa panggang yang sudah dingin itu, lalu menyodorkannya ke depan bibir Kirana dengan senyuman hangat. "Makanlah ini, Nuk," kata Ibu Sumi dengan nada suara yang penuh dengan kehangatan kasih sayang. Kue kelapa buatan ibu ini memang agak hancur bentuknya karena jatuh tadi pagi, tapi rasanya masih sama seperti waktu kamu masih kecil dulu. Ibu buatkan khusus buat anakku yang paling gagah dan paling jujur. Kirana menerima potongan kue kelapa itu dari tangan ibunya. Ia menggigit kecil kue tradisional tersebut. Rasa gurih manis parutan kelapa dan gula merah yang sangat akrab di lidahnya sejak masa kecil seketika memenuhi mulutnya. Rasa kue itu membawa kembali seluruh kenangan indah masa lalunya, saat ibunya bekerja keras membanting tulang menumbuk beras dan menenun kain, hingga larut malam demi bisa membiayai sekolah Kirana hingga lulus menjadi seorang sarjana hukum. Kirana tidak sanggup menahan air matanya lagi. Ia mengunyah kue itu sambil menangis terharu, menyadari betapa besarnya pengorbanan dan ketulusan hati ibunya yang tidak akan pernah sanggup ia balaskan dengan harta atau jabatan apapun di dunia. Ibu Sumi merangkul bahu Kirana dan menyandarkan kepala putrinya di dadanya. Di dalam gubuk kayu sederhana di kawasan Leuwiliang, Kabupaten Bogor itu, malam terasa begitu damai dan sunyi. Kirana memeluk pinggang ibunya rapat-rapat, menghirup aroma wangi kebaya coklat ibunya yang sangat menenangkan jiwanya. Seluruh rasa lelah, rasa takut akan ancaman teror, dan rasa pusing akibat hujatan masyarakat di media sosial sirna begitu saja di dalam dekapan hangat sang ibu. Di luar sana, kabar kebenaran tentang kisah nyata di balik video viral rumah dinas Menteng mulai menyebar luas ke seluruh pelosok negeri. Melalui pernyataan resmi pihak markas besar kepolisian yang disiarkan oleh berbagai stasiun televisi nasional dan media berita daring, publik akhirnya mengetahui fakta yang sebenarnya secara utuh. Laporan laboratorium forensik, bukti peranti penyadap suara, racun kimia aerosol, serta isi surat rahasia dari dalam alas sandal jepit Ibu Sumi dibeberkan secara terbuka kepada masyarakat luas. Masyarakat Indonesia yang tadinya mengecam dan memaki Kirana seketika berbalik merasa sangat haru, kagum, dan menaruh rasa hormat yang teramat sangat mendalam. Jutaan orang menyadari bahwa aksi kekejaman Kirana di pekarangan rumah dinas Menteng tadi pagi bukanlah bentuk kedurhakaan, melainkan sebuah sandiwara berdarah yang sangat jenius dan penuh dengan pengorbanan batin untuk menyelamatkan nyawa ibunya sekaligus menjatuhkan vonis keadilan bagi gembong kejahatan besar. Nama Hakim Kirana kini dipuji sebagai simbol keberanian, kejujuran, dan keteguhan hukum tertinggi di negara ini. Namun, bagi Kirana yang sedang berbaring bersandar di pangkuan ibunya di rumah panggung kayu Leuwiliang Bogor, seluruh pujian dan penghormatan dari publik itu sudah tidak lagi menjadi hal yang utama. Kirana telah mengambil keputusan bulat untuk mengajukan permohonan cuti panjang dari tugas kepemimpinannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia ingin menghabiskan waktu selama beberapa bulan ke depan untuk tinggal berselaras di desa, merawat kaki ibunya yang sakit, memasak bersama di dapur kayu, dan menikmati setiap detik kebersamaan dengan wanita yang paling ia cintai di dunia. Kejahatan organisasi Handoko telah runtuh total ditelan oleh hukum dan keadilan negara. Namun kemenangan sejati yang dirasakan oleh Kirana malam ini adalah terpeliharanya ikatan kasih sayang yang tidak akan pernah sanggup dihancurkan oleh ancaman senjata api, teror racun, atau fitnah kejam manusia. Malam makin larut di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Angin malam bertiup pelan menggoyahkan dedaunan pohon bambu di luar jendela, sementara di dalam rumah panggung yang bersahaja itu, seorang ibu dan anak perempuan tunggalnya tertidur lelap dalam pelukan kasih sayang yang abadi, tulus, dan penuh dengan rasa syukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menteng, Jakarta Pusat. Ia menolak naik mobil dinas mewah milik pengadilan,
dan memilih menumpang mobil operasional kepolisian biasa yang dikemudikan langsung oleh Komisaris Polisi Budi. Malam mulai turun menyelimuti kota Jakarta ketika mobil itu bergerak perlahan membelah kemacetan jalanan menuju arah selatan, mengarah lurus ke kawasan pedesaan di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Kirana duduk di samping jendela mobil, menatap kegelapan malam dengan dada yang terus berdebar kencang, menghitung setiap detik perjalanan untuk segera sampai ke tempat di mana cinta dan ketulusan abadi seorang ibu sedang menunggunya dalam keheningan. Mobil operasional kepolisian melaju perlahan menembus kegelapan malam yang kian melarut, meninggalkan riuk-pikuk jalanan kota Jakarta menuju ke arah selatan. Perjalanan menempuh jarak puluhan kilometer melintasi jalur kawasan Kabupaten Bogor, hingga akhirnya memasuki jalanan berbatu yang makin menyempit di wilayah Kecamatan Leuwiliang. Udara dingin khas pedesaan menyusup masuk melalui celah kaca mobil, membawa aroma tanah basah dan dedaunan pohon bambu yang menyegarkan. Di dalam mobil, Kirana terus menggenggam tas kain kecil di pangkuannya. Di dalam tas kecil itulah tersimpan sepasang sandal jepit karet usang yang alasnya terbelah dan selembar surat tulisan pensil dari ibunya, dua benda yang menjadi saksi bisu atas perjuangan paling berdarah dalam hidupnya. Pukul 10 malam lewat sedikit ketika mobil berhenti di ujung jalan setapak tanah dekat pekarangan desa di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Komisaris Polisi Budi mematikan lampu utama kendaraan agar tidak menyilaukan dan tidak mengganggu ketenangan warga desa yang sedang beristirahat. Perwira polisi itu menganggukkan kepala pelan kepada Kirana, memberitahukan bahwa dua orang petugas kepolisian sektor Leuwiliang yang berjaga secara rahasia di sekitar lokasi telah mengonfirmasi bahwa kondisi di sekitar rumah panggung kayu Ibu Sumi sepenuhnya aman dan terkendali. Kirana melangkah turun dari mobil secara perlahan. Kakinya yang mengenakan sepatu kain biasa menyentuh permukaan tanah basah desa tempat ia dibesarkan sewaktu kecil. Kirana melangkah sendirian menyusuri jalan setapak tanah yang diapit oleh rimbunan pohon pisang dan rumpun bambu. Suara jangkrik malam dan derik serangga menyelimuti heningnya suasana desa. Dari jarak sekitar 50 meter di depan, mata Kirana melihat berdiri sebuah rumah panggung kayu sederhana beratap seng yang amat dikenalinya. Dari celah jendela kayu rumah panggung itu, terpancar sinar kuning samar dari sebuah lampu minyak yang menyala temaram. Langkah kaki Kirana terasa begitu berat sekaligus gemetaran saat menaiki 3 anak tangga kayu menuju teras depan rumah panggung ibunya. Setiap kali kakinya memijak papan kayu teras, bayangan kejadian tadi pagi di rumah dinas Menteng kembali berputar kuat di dalam pikirannya. Tangan Kirana terangkat pelan, lalu mengetuk pintu kayu rumah itu sebanyak 3 kali. Suara ketukan pintu yang lembut bergema memecah kesunyian malam di teras rumah. Hanya dalam hitungan detik, terdengar suara gesekan langkah kaki yang sangat pelan dan sedikit pincang dari dalam ruangan rumah. Pintu kayu sederhana itu perlahan-lahan terkuak lebar. Di balik pintu yang terbuka, berdiri sosok Ibu Sumi. Wanita tua berumur 65 tahun itu mengenakan kain sarung tipis dan baju kebaya kain coklat tua yang bersih. Wajah keriputnya tampak sangat tenang, hangat, dan dipenuhi oleh kedamaian jiwa. Tidak ada sedikit pun raut rasa amarah, kekecewaan, atau rasa benci di dalam kedua matanya yang mulai kabur. Melihat wajah ibunya berdiri secara nyata di hadapannya, seluruh ketegangan, beban hukum, dan pertahanan diri Kirana yang selama ini nampak sangat kuat langsung runtuh berkeping-keping secara seketika. Kirana tidak sanggup berkata-kata. Tubuhnya meluncur turun dan terhempas ke atas papan kayu teras. Kirana berlutut pasrah di depan pintu, lalu menjatuhkan kepala dan dadanya tepat di atas kedua kaki ibunya yang tidak beralas kaki. Kedua tangan Kirana memeluk erat telapak kaki dan pergelangan kaki ibunya yang kasar, retak-retak, dan membengkak akibat penderitaan nyeri sendi. Tangisan histeris yang teramat sangat memilukan meledak keluar dari tenggorokan Kirana. Air matanya menetes deras membasahi kulit kaki wanita tua yang telah melahirkannya ke dunia. "Ibu, maafkanku." "Ibu," jerit Kirana dengan suara serak yang bergetar hebat menahan penderitaan batin yang meluap-luap. "Maafkan anakmu ini, Ibu." Kirana sudah sangat jahat sama ibu. Kirana menendang sandal ibu, mendorong ibu sampai jatuh di tangga, dan menyiram air ke tubuh ibu. "Ampuni dosa anakmu ini, Ibu. Ya Allah, ampuni dosa anakmu ini." Ibu Sumi membungkukkan tubuh rentanya secara perlahan dan dengan penuh rasa kesabaran.
Jemari tangannya yang gemetaran dan kasar meraih kedua bahu putrinya, lalu membelai lembut kepala dan rambut Kirana dengan penuh kasih sayang seorang ibu yang tak terbatas. Tidak ada rasa canggung atau keraguan dalam gerakan tangan wanita tua itu. Ibu Sumi mengusap air mata yang membasahi pipi Kirana menggunakan ujung kain sarungnya, lalu menyunggingkan sebuah senyuman paling tulus yang pernah ada. "Nuk, anakku sayang, bangun, nak," ucap Ibu Sumi dengan suara yang sangat lembut, hangat, dan bergetar penuh rasa haru. "Bangun, anakku. Tidak ada satupun dosa yang harus kamu minta maafkan dari ibu. Tidak ada sedikit pun rasa marah atau benci di dalam hati ibu sama kamu. Nak, ibu sudah tahu semuanya sejak awal. Ibu tahu anakku terpaksa melakukan semua itu demi menyelamatkan nyawa ibu dan menegakkan keadilan di pengadilan." Ibu Sumi membantu Kirana untuk bangkit berdiri dari papan kayu teras. Wanita tua itu merangkul tubuh putrinya yang masih terguncang hebat oleh tangisan, lalu membimbing Kirana melangkah masuk ke dalam ruang tamu kecil rumah panggung tersebut. Di dalam ruangan bersahaja itu, sebuah tikar pandan tergelar rapi di atas lantai kayu. Di sudut ruangan, sebuah meja kayu kecil menyangga lampu minyak yang memancarkan cahaya hangat menyinari seluruh sudut rumah. Kirana duduk bersimpuh di atas tikar pandan tepat di samping ibunya. Dengan tangan yang masih gemetaran, Kirana membuka tas kain kecil yang dibawanya. Ia mengeluarkan selembar kertas kecil tulisan pensil milik ibunya dan meletakkannya di atas lapakan kain bersama sepasang sandal jepit karet usang yang